Kisah kita dimulai pada tahun 477 menurut kalender suci. Saat iblis, sihir, dan roh jahat menguasai bumi, Raja Iblis pada era itu bernama Leo. Setelah beberapa waktu, 6 pangeran muncul, bertekad untuk membebaskan negeri dari kekuasaan Raja Iblis dan untuk memusnahkan setiap roh jahat yang tinggal di dalamnya. Benar saja, mereka berhasil mengalahkan para penguasa kegelapan di seluruh negeri saat Raja Leo mengetahui kekalahan para penguasa kegelapan. Dia menyadari bahwa kali ini keenam raja itu datang untuknya, berusaha untuk menghancurkannya secara pribadi. Leo mempersiapkan diri untuk konfrontasi, bertekad untuk memusnahkan mereka semua. Pada saat itu, salah satu ajudannya maju dan berkata, "Tuanku, para pemberontak belum menginginkan kematianmu, agar ramalan suci mereka tidak hilang." Mereka kemudian memerintahkannya untuk memasuki sebuah portal misterius, menyegel dirinya di dalamnya sehingga setelah 1000 tahun dia bisa kembali dan membalas dendam pada musuh-musuhnya. Raja Leo mendengarkan nasihat mereka dan memasuki gerbang misterius itu, menyegel rohnya di dalamnya selama 1 milenium penuh. Adegan kemudian beralih ke tempat lain, di mana kita menemukan dua gadis yang berasal dari sekolah sihir suci. Sebuah akademi yang didedikasikan untuk melawan monster misterius dan roh jahat. Gadis-gadis itu bernama Rosalia dan Rowena. Rosalia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, tidak takut pada apapun. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menjelajahi sebuah situs kuno yang pernah menjadi tempat tinggal seorang Raja Iblis. Saat mereka melanjutkan penjelajahan, mereka mencapai lantai ke-7 dari bangunan yang ditinggalkan itu dan mulai mencari di kamar-kamarnya. Namun mereka tidak menemukan sesuatu yang penting. Regina berkata kepada Rosalia, "Ayo kita kembali ke tempat asal kita. Sepertinya tempat ini tidak ada apa-apa." Tetapi Rosalia menjawab, "Raja-raja iblis di masa lalu mungkin telah meninggalkan jejak jauh di dalam lorong-lorong gelap ini. Jangan jadi pengecut. Ayo kita lanjutkan pencarian kita." Regina dengan gemetar menjawab, "Tapi aku tidak seberani kamu. Aku tidak bisa melanjutkan di tempat yang menakutkan ini." Rosalia menjawab dengan tegas, "Kita tidak bisa kembali sekarang, tidak setelah sampai sejauh ini. Aku yakin makam Raja Iblis ada di sini, dan kita harus menemukannya." Mereka terus maju sampai mereka menemukan sebuah pintu besar di hadapan mereka, yang diukir dengan simbol-simbol dalam bahasa aneh yang artinya tidak bisa mereka fahami. Mereka mencoba menafsirkannya, tetapi alangkah terkejutnya mereka, sebuah napas samar tampak keluar dari ambang pintu, seolah-olah seseorang di baliknya masih hidup. Seketika itu juga, rasa takut menguasai hati Regina. Dia berteriak, "Aku akan mencari di tempat lain, kamu tetap di sini jika kamu mau. Dan jelajahi apa yang ada di balik pintu ini sendirian." Benar saja, Rosalia tetap sendirian dan melangkah menuju pintu itu. Saat dia membukanya, sebuah alarm berbunyi dari perangkat sihirnya, mengumumkan, sebuah kehadiran dengan energi mana yang luar biasa tinggi telah terdeteksi. Levelnya tidak dapat diukur. Maju dengan hati-hati, dia menemukan seorang anak laki-laki di dalam ruangan, terjebak di dalam sebuah lingkaran misterius yang dikelilingi di semua sisi oleh tanda-tanda penyegel. Rosalia mencoba segala cara untuk membantunya, untuk membebaskannya dari penjara misterius itu. Yang tidak disadari Rosalia adalah bahwa anak laki-laki yang telah dia bebaskan dari kristal itu, tidak lain adalah Raja Leo, sang Raja Iblis sendiri. Pada saat itu, Raja Leo mendengar suara yang sangat keras yang membangunkannya dari tidur lelapnya. Dia bergumam, "Apakah sudah waktunya? Apakah 1000 tahun telah berlalu untukku kembali sekali lagi?" Kemudian, dia mendengar bahasa aneh yang berasal dari gadis itu, dan menyadari itu adalah suara manusia. Dengan kesal, dia berkata, "Siapa manusia ini yang berani menggangguku dan membangunkanku dari istirahatku?" Percaya bahwa gadis itu, Rosalia, adalah seorang pencuri makam yang datang untuk menjarah makam Raja Iblis. Dia memutuskan untuk keluar dari tempatnya, sambil berteriak marah, "Tunjukkan padaku, pencuri yang berani mencuri dari makamku." Saat Rosalia melihatnya, dia terkejut melihat seorang anak laki-laki kecil di hadapannya, tanpa ciri-ciri iblis menakutkan yang dia harapkan. Leo menatap dirinya sendiri dengan heran, berkata, "Apa ini? Apa yang terjadi padaku? Tubuh aneh apa ini?" Dia melanjutkan dengan kaget, "Mustahil, apakah mantra cloning gagal setelah 1000 tahun? Mantra ini seharusnya menjadi salah satu ciptaan terkuat dalam sejarah, dirancang untuk mengembalikan tubuhku ke wujud aslinya. Setelah 1 milenium, namun sekarang dia menemukan dirinya dalam tubuh manusia yang lemah. Bahkan, dalam tubuh seorang anak laki-laki kecil, yang hanya memperdalam kebingungan dan penderitaannya." Rosalia mendekatinya dan bertanya, "Siapa yang memenjarakanmu di dalam kristal ini?" Leo tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba, dia memeluknya dan berbicara dengan lembut, "Jangan takut, anggap saja aku kakakmu, aku akan melindungimu dari segalanya." Leo merasa tidak nyaman. Tubuh manusia terlalu rapuh baginya, rentan terhadap hal-hal paling sederhana seperti lapar dan lelah. Sementara itu, Rosalia memberitahu pihak administrasi tentang kejadian itu, menjelaskan bahwa dia telah menemukan seorang anak kecil yang terperangkap di dalam kristal. Dia kemudian memperkenalkan dirinya, "Namaku Rosalia, umurku 15 tahun, dan aku berasal dari Akademi Pedang Suci." Leo mengerti sebagian besar perkataannya, namun dia tidak mengerti arti namanya atau angka yang menunjukkan usianya. Dia berpikir dalam hati, "Sepertinya dia mengira aku anak hilang. Lebih baik aku mengikutinya saja untuk saat ini sampai aku memahami sifat dunia ini."
Setelah 1000 tahun, lalu dia memperkenalkan dirinya, berkata, namaku Leo. Rosalia tersenyum, terkesan, namamu indah dan bagus sekali. Leo mengerutkan kening dan berkata, nama yang indah. Nama ini pernah menebar teror di seluruh dunia. Dia menambahkan dengan bangga, aku adalah Raja Iblis. Rosalia tertawa, mengira dia sedang mengarang cerita, dan bertanya dengan nada menggoda, lalu berapa umurmu, Raja Iblis? Dia menjawab dengan cepat, mencoba mengimbangi nadanya. 10 tahun, senyum licik tersungging di wajahnya saat dia berpura-pura tidak bersalah, mencoba memahami sifat dunia tempat dia berada sekarang. Rosalia kemudian bertanya, apa kau tidak ingat apa-apa? Kenapa kau ada di sini? Dan apa kau tahu apa itu Void? Leo bingung dengan kata itu. Void, apa itu? Tanyanya. Dia menjelaskan, Void adalah monster yang datang dari dunia lain. Untuk menyerang manusia, kami, para satria suci, melawan mereka dengan pedang suci kami untuk mempertahankan dunia kami. Mendengar ini, Leo menyadari bahwa musuh umat manusia sekarang datang dari dunia lain. Dia ingat bahwa 1000 tahun yang lalu, iblis adalah musuh umat manusia. Dia mengerti bahwa Void yang dibicarakan Rosalia mungkin adalah para iblis itu sendiri. Dia terdiam, bertekad untuk mengungkap seluruh kebenarannya. Akhirnya, Rosalia berkata, aku datang ke tempat ini untuk menghadapi monster-monster ini sendirian. Rosalia telah berusaha untuk melenyapkan para monster. Tapi rasa penasaran membawanya ke arah pintu raksasa itu. Dia memasukinya dan menemukan Leo di dalam kristal. Leo segera bertanya kepadanya tentang kalender suci. Meskipun Rosalia tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, dia menjawab, kita sekarang berada di tahun ke-64. Leo berseru dengan takjub, tapi aku berada di tahun 447. Dan setelah 1000 tahun, kalender suci seharusnya sekarang menjadi 1447. Dia menyadari bahwa Rosalia tidak memahami konsep kalender suci. Percakapan mereka tiba-tiba terganggu oleh keributan yang luar biasa di luar. Melalui alat komunikasinya, suara Regina terdengar, Rosalia, ada monster di dekat lokasimu, hati-hati dan bergerak cepat. Leo bertanya dengan cemas, apa yang sebenarnya terjadi? Rosalia tersenyum, mencoba menenangkannya, jangan khawatir, aku bersamamu. Aku akan mengatasi para Void di sini. Yang dia maksud dengan Void adalah para monster. Tapi Leo menjadi marah dan berseru, bagaimana bisa makhluk-makhluk ini menyusup ke tempat di mana aku dan sekutuku pernah tinggal? Bagaimana bisa iblis masuk begitu mudah tanpa izin? Aku harus memusnahkan mereka semua. Saat dia mencoba bergerak, dia tersandung dan jatuh ke tanah karena pakaian yang dikenakannya terlalu panjang untuk tubuh kecilnya. Rosalia bergegas menghampirinya untuk memastikan dia tidak terluka. Setelah dia memastikan keamanannya, dia berkata, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Dia kemudian menarik pistolnya, mengisinya dengan mantra pelindung, dan menggandeng tangannya untuk membawanya lari ke tempat aman. Tiba-tiba, salah satu dinding hancur, dan seekor ghoul raksasa yang menakutkan muncul. Rosalia berteriak dengan mendesak, ini adalah ghoul. Leo membeku di tempatnya. Dia teringat bahwa ghoul adalah bagian dari Legion para pangeran kegelapan di eranya, dan pemimpin mereka bergelar penguasa murka. Melihat ghoul di hadapannya, dia menyadari makhluk-makhluk ini masih ada. Bahkan setelah 1000 tahun, sebuah fakta yang sangat mengejutkannya. Cilia menyerang ghoul itu dengan senjata apinya. Tapi itu sama sekali tidak terpengaruh. Leo berkata dengan nada tegas, senjatamu lemah. Itu tidak akan melukai ghoul raksasa ini. Pada saat itu, ghoul tersebut hendak menyerang Leo ketika Regina datang tepat pada waktunya dan melepaskan tembakan kuat dari senjatanya yang sepenuhnya memutuskan lengan ghoul itu. Dia kemudian melihat ke arah Cilia dengan cemas dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Cilia menunjuk ke arah Leo dan menjawab, lihat, aku menemukan anak ini setelah aku membuka pintu raksasa itu. Regina menjawab dengan cepat, kita bicarakan itu nanti. Ghoul itu sedang mengamuk hebat sekarang. Cilia kemudian mengeluarkan sebuah senjata raksasa yang dirancang untuk membunuh monster Titan. Pedang sucinya, dia mengangkatnya dengan sekuat tenaga dan melancarkan serangan dahsyat yang mengenai ghoul itu secara langsung, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang seluruh tempat. Sayangnya, serangan itu juga mengenai gerbang yang melindungi makam Raja Iblis. Dan Leo sangat marah saat menyadari makamnya telah rusak. Meskipun marah, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada kekuatan senjata yang belum ada. Di zamannya, Regina berteriak, Cilia, bawa anak itu dan lari sekarang, tempat ini sudah tidak aman lagi. Cilia meraih tangan Leo, dan bersama-sama mereka melarikan diri dari medan pertempuran. Cilia berlari, memegang tangannya untuk menyelamatkannya. Sementara Leo mendidih di dalam hati. Mantra reinkarnasinya telah gagal, mengembalikannya ke kehidupan dalam tubuh rapuh seorang anak kecil. Kemarahan memenuhi dirinya semakin ia teringat. Betapa mudahnya para monster masuk dan menjarah kuilnya tanpa rasa hormat atau izin. Dia sangat ingin membalaskan dendam pada mereka semua. Namun dia berkata pada dirinya sendiri dengan tenang, aku masih kekurangan informasi yang cukup, tinggal bersama Cilia akan membuatku bisa belajar banyak tentang dunia baru tempat aku terbangun ini. Dan berkata padanya, kita harus mencapai permukaan dan keluar dari sini secepatnya. Leo menjawab, aku tahu jalan pintas, jika kau mau kita bisa melewatinya. Tetapi saat mereka berlari, tempat di sekitar mereka runtuh.
Dan tiba-tiba monster raksasa menghalangi jalan mereka. Celia jatuh ke tanah karena getaran yang hebat. Melihat ke atas dan menyadari bahwa monster-monster itu memiliki sayap dan bisa terbang. Dia berteriak pada Leo, monster-monster ini sangat berbahaya, mereka bisa terbang, cepat lari. Tetapi Leo tidak bisa menerima penghinaan itu dan marah besar. Berkata, akulah yang akan menghancurkan mereka. Namun dia tidak bisa menandingi kekuatan mereka. Celia bergegas untuk menyelamatkannya. Tetapi sebuah serangan kuat membuatnya terhempas ke tanah. Sambil menatapnya kesakitan, dia berbicara dengan suara lirih. Pergilah ke Regina, kabur bersamanya, kau tidak bisa melawan monster-monster ini. Leo menatapnya dengan tekad yang kuat dan berpikir dalam hati, gadis yang bodoh, mengorbankan dirinya untuk melindungiku dan tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Namun dia menambahkan dengan serius, aku tidak bisa membiarkan Celia mati sekarang, aku masih tahu sangat sedikit tentang dunia ini, dan aku harus belajar darinya. Kenangan dari masa lalu muncul di benaknya, mengingatkannya pada seorang gadis seperti Celia, yang telah mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Dia merasakan emosi lama itu kembali, menyadari bahwa mungkin, itu karena dia sekarang berada dalam tubuh manusia. Dia menatap tajam para monster itu dan berkata dengan marah, kalian bertingkah kurang ajar, seolah-olah tempat ini milik kalian, tidak menunjukkan rasa hormat pada raja sejatinya. Dan dia menoleh ke Celia dan berkata dengan suara mantap, kau adalah gadis yang pemberani, dan keberanianmu membuatku terkesan. Sekarang adalah tugasku untuk melindungimu. Dia mengangkat pandangannya ke arah monster raksasa itu dan berkata dengan sinis, mari kita lihat bagaimana aku bisa mengalahkanmu sementara aku hampir tidak bisa bergerak dengan pakaian besar ini. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan tongkat sihir tersegel yang dimilikinya. Monster itu menatapnya dan mengejek. Tongkatmu lebih tinggi darimu, bocah kecil. Tapi Leo mengabaikannya dan mulai merapal mantra sihirnya, melepaskan energi luar biasa yang memungkinkannya memusnahkan monster-monster kuat yang mengelilingi mereka. Namun dia merasa mananya menjadi jauh lebih lemah daripada di masa lalu. Dia kemudian mendekati Celia untuk memeriksanya. Mendapatinya masih hidup tetapi sangat kelelahan. Dia berkata padanya dengan dingin, adalah bodoh mengorbankan nyawamu untuk Raja Iblis. Nyawamu tidak berarti apa-apa bagiku. Namun dia mengangkat tongkat sihirnya sekali lagi dan merapal mantra penyembuhan, berhasil memulihkannya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, Celia membuka matanya dan menatap tubuhnya dengan takjub. Melihat tidak ada bekas luka sebelumnya, dia berseru, aku sembuh total. Kekuatan luar biasa apa ini? Pada saat itu, Julia muncul di pintu masuk, menatap mereka dengan cemas dan berkata, syukurlah. Kalian berdua selamat. Mereka bertiga kemudian setuju untuk meninggalkan tempat berbahaya itu bersama-sama. Mereka melarikan diri dengan cepat dari lokasi aneh itu sebelum iblis baru muncul. Adegan kemudian beralih ke kenangan dari 6 tahun yang lalu. Menggambarkan serangan brutal oleh monster misterius di kota, semua warga telah berlindung di sebuah tempat penampungan rahasia. Termasuk Celia dan pengikutnya Rogina. Celia merasa takut dan ngeri dengan kejadian yang sedang berlangsung. Rogina mencoba menenangkannya, berkata, jangan khawatir, ayahmu adalah pemimpin yang kuat di Akademi Satria Suci, dan dia pasti akan mengalahkan monster-monster misterius itu. Di sini, kita mengetahui bahwa ayah Celia adalah salah satu pemimpin terkuat. Di Akademi Satria Suci, memimpin para satria dalam pertempuran mereka melawan monster-monster misterius. Tiba-tiba, mereka mendengar ledakan dahsyat, dan bahkan tempat perlindungan rahasia membunyikan alarm merahnya. Semua orang menyadari bahwa pasukan pedang suci telah dikalahkan ketika mereka keluar. Mereka menemukan kota itu hancur lebur. Menjadi jelas bahwa ayah Celia telah tewas dalam perang itu. Celia sangat berduka, meneteskan air mata kesedihan, dan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Satria Suci untuk melenyapkan monster-monster misterius itu, dan membalaskan dendam ayahnya. Adegan kemudian kembali dari ingatan masa lalu untuk melihat Leo yang berpegangan pada Celia. Saat mereka berjalan menuju markas utama Akademi Pedang Suci, Leo terpesona oleh keindahan kota itu, dan banyaknya teknologi canggih di sekelilingnya. Ketika mereka tiba di markas utama, Rogina berkata, aku sekarang akan menyerahkan data dan informasi yang kita kumpulkan dari makam Raja Iblis. Celia menoleh ke Leo dan berkata, aku akan mengajukan permintaan keanggotaanmu di Akademi. Karena kau memiliki kemampuan pedang penyembuh suci yang telah menyembuhkanku. Leo menjawab, baiklah, itu akan membantuku mengumpulkan lebih banyak informasi tentang kekuatan pedang suci. Kedua gadis itu kemudian meninggalkannya. Dan Leo tetap sendirian, merasa kesal. Dia berteriak, bagaimana mungkin setelah 1000 tahun mantra reinkarnasiku gagal? Dan aku kembali dalam tubuh seorang anak kecil. Sepertinya aku akan butuh waktu untuk beradaptasi dengan tubuh aneh ini. Dia kemudian mulai merapalkan mantra pemanggilan untuk memanggil para pengikutnya. Black Shadow, si anjing, muncul, dan pengikutnya Sherry menampakkan diri. Sambil tertawa, dia berkata, apa kabar, kalian para bajingan? 1000 tahun telah berlalu, dan aku belum melihat kalian. Aku sangat merindukan kalian. Mereka telah tertidur lelap untuk waktu yang lama. Dan saat melihatnya dalam wujud seorang anak kecil, mereka terkejut. Mereka berseru, apa yang terjadi padamu? Bagaimana penampilanmu bisa berubah drastis? Leo menjawab dengan tenang, meskipun dengan sedikit amarah. Mantra cloningku gagal, itulah sebabnya aku terlihat seperti ini sekarang. Sherry tersenyum malu-malu dan berkata, tapi sejujurnya, Anda terlihat sangat menawan dalam wujud ini. Leo menatapnya dengan marah.
seolah hendak menyerang. Karena ketakutan, dia cepat-cepat meminta maaf. Maafkan saya, tuanku, katakan saja apa yang Anda inginkan. Dia memerintahkan mereka, aku ingin kalian berdua untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang dunia aneh ini dan Akademi Pedang Suci. Setelah mereka menghilang, Leo memutuskan untuk memasuki gerbang Akademi sendirian untuk menjelajahi tempat itu. Begitu dia melewati gerbang, dan cerita berlanjut dengan Leo melangkah ke Akademi Pedang Suci siap mengungkap rahasianya, alarm pun langsung berbunyi. Karena Leo tidak membawa kartu anggota dan dianggap sebagai penyusup. Namun, Celia dengan cepat muncul di hadapannya sambil memegang kartunya. Dia menyerahkannya dan berkata, ini kartu identitasmu, kamu akan membutuhkannya agar semua orang di akademi bisa mengenalimu. Dia menambahkan sambil tersenyum, sekarang, naiklah ke motor di belakangku, aku akan menunjukkanmu akademi ini, dan memperkenalkanmu pada semua yang ada di dalamnya. Saat mereka berkendara melewati kota, Leo memandang sekeliling dengan takjub, terpesona oleh keindahannya yang tenang dan keteraturannya yang sempurna. Celia berkata kepadanya, memang, kota ini adalah salah satu yang paling aman dan damai. Makhluk-makhluk misterius tidak pernah menyerangnya. Dia menunjuk ke arah pusat kota dan menambahkan, Akademi Pedang Suci terletak di sana, tepat di jantung kota. Ketika mereka tiba di akademi, Celia mulai menunjukkan aula dan ruangan-ruangannya yang luas. Dia membawanya ke tempat latihan, pemandian umum, dan bahkan aula dansa. Leo terkejut dan bertanya, aula dansa, apa hubungannya dengan Akademi Pedang Suci? Celia tertawa dan menjawab, terkadang, setelah menyelesaikan misi, kami merasa sedikit tegang. Jadi kami datang ke sini untuk bersantai dan bersenang-senang. Celia melanjutkan, sambil menarik tangannya, menunjukkan satu demi satu bagian akademi. Para siswa dan murid menatap Leo dengan kagum, terpikat oleh penampilannya yang mencolok dan penampilannya yang tidak biasa. Tiba-tiba, mereka melewati seorang petarung besar bernama Rhodes, yang memancarkan kesombongan dan superioritas. Saat dia melihat Celia, dia menyeringai, apa yang kamu lakukan di sini? Dan siapa bocah kecil bersamamu ini? Leo menatapnya dengan dingin dan penuh rasa ingin tahu. Sementara Celia menjawab dengan tajam, bukan urusanmu, tinggalkan kami sendiri. Tapi Rhodes tidak menghiraukan kata-katanya dan melangkah lebih dekat. Berkata, dan kenapa kamu menghindariku? Jawab aku, siapa bocah ini? Celia berkata kepadanya dengan percaya diri, dia adalah petarung suci, yang memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa kuat. Rhodes tertawa mengejek dan berkata, sejak kapan barisanmu menghasilkan petarung yang kuat? Kamu sendiri lemah dan tidak bisa menggunakan kekuatan pedang suci. Kemarahan berkobar di mata Leo. Dia mengendalikan dirinya, berpikir, aku akan bersabar sebentar untuk memahami tempat ini sepenuhnya. Lalu aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Rhodes melanjutkan dengan sombong, berbicara pada Celia. Kenapa kamu tidak bergabung dengan faksiku? Faksi itu terdiri dari para elit di antara prajurit terkuat, dan akan menjadi suatu kehormatan bagimu untuk menjadi bagian dari kami. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu tugas-tugas yang sulit. Lagi pula, kamu tidak memiliki kekuatan pedang suci, hanya seorang gadis yang tidak berguna. Celia sangat terpengaruh oleh kata-katanya. Kesedihan terpancar di wajahnya. Dia merasa tidak berdaya, seolah-olah dia tidak memiliki sesuatu yang berarti untuk disumbangkan ke akademi. Dia teringat saat pengorbanannya di makam Raja Iblis, ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Meskipun dia lemah, kepahitan menyelinap ke dalam hatinya sementara Leo mengamati dalam diam. Bertanya-tanya mengapa seorang gadis tanpa kekuatan pedang suci bergabung dengan akademi yang begitu berbahaya. Rhodes berkata dengan sombong, aku ingin kalian berdua menjadi bawahanku. Atau lebih tepatnya, mainan pribadiku, untuk dikendalikan sesukaku. Tapi Celia segera menolak tawarannya, membuat Leo sadar bahwa Rhodes memiliki pola pikir perbudakan. Tidak berbeda dengan mereka yang membenci manusia. Atas penolakannya, amarah Rhodes tersulut dan dia berteriak dengan keras. Beraninya kau menolak tawaranku? Dia menjambak rambutnya, dengan kasar mencoba memukulnya. Tetapi usahanya untuk melarikan diri sia-sia. Pada saat itu, Leo menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Rhodes menoleh ke arahnya dengan jijik dan berkata, dan kau, apa urusanmu? Namun sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Tidak bisa bergerak, Leo telah merapalkan mantra pengendali padanya, membuat kehendaknya tak berdaya. Leo mendekat dengan tenang, suaranya pelan, namun penuh wibawa, memalukan mengarahkan tanganmu pada seorang gadis cantik. Pelajari dulu sopan santun. Dia kemudian melepaskan Rhodes dan berjalan pergi. Rhodes bangkit dengan amarah yang hebat, mencoba mengaktifkan kekuatan pedang sucinya. Namun sebelum dia bisa melakukannya, seorang gadis dengan rambut prak panjang dan suara yang tegas muncul. Berkata, apa yang kau lakukan di sini di area perempuan? Penggunaan senjata di dalam akademi dilarang keras. Jika kau tidak segera pergi, aku akan melaporkanmu ke pihak administrasi. Rhodes tidak punya pilihan selain mundur, memberikan tatapan benci pada Leo sebelum meninggalkan tempat itu. Leo bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum sinis. Betapa beruntungnya dia karena aku tidak mengubahnya menjadi abu. Sepertinya aku adalah Raja Iblis yang paling baik hati. Gadis yang telah mengusir Rhodes itu lalu mendekati Celia dan meminta maaf. Maafkan aku atas apa yang terjadi. Apa kau baik-baik saja? Dia kemudian menoleh ke Leo, karena telah mengenalinya.
dan bertanya, apakah kau anak laki-laki yang diselamatkan dari makam Raja Iblis? Terungkap bahwa gadis ini adalah Faye, pemimpin faksi di mana Celia berada. Juga menjadi jelas bahwa dia telah berkomunikasi dengan Celia saat dia berada di dalam makam, menerima laporan dan informasi darinya. Leo memperkenalkan dirinya, dan Faye tersenyum saat menjawab, apakah kalian berdua akan mendaftarkan jurus pedang suci yang kau gunakan? Celia menjawab, kami akan melakukannya, tapi tidak sekarang. Pertama-tama, kami perlu mandi dan berganti pakaian. Baunya sudah tidak tertahankan. Leo menanggapi dengan nada dinginnya yang seperti biasa. Aku tidak peduli kita bau atau tidak. Yang penting sekarang adalah aku tahu segalanya tentangmu. Setelah itu, Celia mengantar Leo ke kamar yang disediakan untuknya. Dan menjelaskan, asrama-asrama di sini dibagi berdasarkan faksi. Dan peringkat mereka, setiap faksi terdiri dari 6 anggota. Kami melakukan pertandingan latihan dan tantangan untuk menentukan level dan peringkat kami. Faksi dengan peringkat tertinggi mendapatkan akomodasi terbaik. Saat mereka tiba di kamar, Leo melihat sekeliling dan berkata dengan heran, tapi karena aku laki-laki, bagaimana aku bisa tinggal di asrama khusus perempuan? Celia tertawa percaya diri dan berkata, kau kan masih anak kecil, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kehadiranmu di sini tidak menimbulkan masalah sama sekali. Dan dia bergegas ke kamar mandi, bergumam pada dirinya sendiri, menyedihkan sekali aku ini. Bahkan Raja Iblis pun belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Saat mandi, dia bergumam, aku harus menunggu laporan yang akan dibawa oleh pelayanku, Black Shadow dan Sherry. Di bawah akademi ini terhampar lautan sihir kuno, tempat di mana para pangeran kegelapan bertarung melawan raja-raja cahaya 1000 tahun yang lalu. Tampaknya dunia ini masih menyimpan sisa-sisa dari zaman kuno itu. Peperangan. Leo berdiri di bawah pancuran air, tenggelam dalam pikirannya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika lautan terbentang di bawah akademi, tidak diragukan lagi para pengikutku ada di sana. Tiba-tiba, Celia masuk tanpa mengetuk pintu, dan dia terkejut, bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan di sini? Dia tersenyum tenang dan berkata, kamu masih anak kecil, tidak perlu malu di depanku. Dia kemudian mulai membantunya membersihkan diri, sambil berkata, aku ingin memberitahumu sedikit tentang diriku. Dia mulai menceritakan kisahnya sejak kecil, mengatakan, aku yakin bahwa kekuatan pedang suci ada di dalam diriku, dan itu akan terwujud suatu hari nanti. Dia kemudian memintanya untuk bergabung dengan faksinya, menambahkan, kemampuan penyembuhanmu yang langka dengan pedang sucimu bisa mengubah takdir kami. Tapi Leo bergumam pada dirinya sendiri dengan sinis, gadis ini naif. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Dia menolak tawarannya, yang membuat Celia sangat marah. Dia menuntut untuk tahu mengapa dia menolaknya. Tetapi sebelum dia bisa selesai, dia mulai merasa pusing hampir seketika. Dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Leo bergegas ke sisinya, mengaktifkan mantra aneh, mantra yang sama yang pernah dia gunakan sebelumnya untuk menghidupkannya kembali. Saat mantra itu bereaksi, mata Celia berubah menjadi merah. Tiba-tiba, dia bangkit, menancapkan taringnya ke leher Leo, meminum darahnya dengan rakus, sampai dia sadar sepenuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia berkata dengan bingung, apa yang terjadi padaku? Aku tidak ingat apa-apa. Leo menjawab dengan dingin, kamu sudah mati. Sekarang kamu adalah seorang vampir. Celia benar-benar terkejut, pikirannya kalut. Saat dia berjuang untuk percaya apa yang baru saja dia dengar, adegan kemudian beralih ke kilas balik, menunjukkan Celia di lapangan latihan akademi, bertarung melawan sebuah konstruksi mekanis yang dirancang khusus untuk melatih siswa dan meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Dia gagal mengalahkannya dan jatuh ke tanah, frustrasi, berkata dengan sedih, andai saja aku memiliki kekuatan pedang suci, aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Temannya Regina mendekat, menyadari kesusahannya, namun, Rhodes muncul, mengejeknya, berkata, tidak peduli berapa kali kamu berlatih, kamu tidak akan pernah mengalahkan mesin ini. Karena kamu sama sekali tidak memiliki kekuatan pedang suci. Dia terus mengejeknya dengan kejam sampai Regina melangkah maju dengan tegas, menghunus pedang sucinya dan mengancam. Menjauhlah darinya, atau aku akan menggunakan pedangku untuk melawanmu. Rhodes mundur ketakutan dan meninggalkan area itu dengan marah. Regina menoleh ke temannya dan berkata, kamu lihat, dia itu pengecut, lemah dan bergantung pada orang-orang yang dia kendalikan. Semua petarung bersamanya hanyalah boneka. Atau memaksaku bergabung dengan faksinya. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Leo telah membawa Celia ke kamarnya dan tetap di sisinya sampai dia sadar kembali. Begitu dia membuka matanya, dia bertanya dengan cemas, apa sebenarnya yang kamu lakukan padaku? Dia menjawab dengan tipu muslihat yang disengaja, menyembunyikan identitas aslinya. Berkata, aku pada awalnya adalah seorang penyihir kuno yang terpenjara di dalam kristal tempat kamu membebaskanku. Dan aku sedang berlatih. Aku akan berlatih sihir sampai aku memulihkan sepenuhnya kekuatan mistisku. Celia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya dan berkata, sejak aku kehilangan seluruh keluargaku dalam serangan makhluk-makhluk misterius itu, aku memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Pedang Suci, untuk membalas dendam pada makhluk-makhluk itu dan memusnahkan mereka semua. Jadi, terima kasih telah menyelamatkanku dan membangkitkanku sekali lagi.
Saat mereka berbicara, mereka mendengar suara perut Leo berbunyi. Jelas sekali bahwa dia lapar. Dan sudah lama tidak makan. Celia berkata padanya, ayo kita pergi ke ruang makan, aku akan mentraktirmu makanan lezat yang aku yakin akan kau sukai. Dia membawanya ke menu dan berkata, pilihlah apapun yang kau suka, Leo, karena tidak terbiasa dengan hidangan apapun, dia memilih satu secara acak. Celia memperingatkannya, hati-hati, makanan itu sangat mahal. Dan aku tidak yakin punya cukup uang untuk membayarnya. Tiba-tiba, Celia merasa sangat lelah, kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Leo menjelaskan bahwa itu karena kau menderita kekurangan mana yang signifikan, itulah sebabnya kau merasa lapar sepanjang waktu. Dia meyakinkannya, jangan khawatir, aku punya banyak uang. Dia mengeluarkan koin emas tua yang telah disimpannya selama berabad-abad, dan memberitahunya, koin ini bisa membeli apa saja. Celia tercengang dengan kelangkaan koin itu, dan ketika dia melihat gambar Raja Iblis terukir di atasnya, dia bahkan lebih terkejut. Leo menjelaskan, koin-koin ini istimewa bagiku, aku tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Tiba-tiba, mereka mendengar keributan. Seorang gadis sedang berdebat dengan dua administrator akademi. Karena dia telah melewatkan latihan hari itu, dia bersikeras bahwa dia tidak membutuhkan latihan itu dan bisa datang kapanpun dia mau. Ketika mereka meraih pakaiannya, dia mengeluarkan tongkatnya dan memukul mereka. Berteriak, apa urusan kalian? Aku datang sesukaku. Ketakutan, mereka pun lari. Leo memperhatikan kekuatan gadis itu yang mengesankan. Dan kemudian mengetahui namanya, Sakuya. Celia mendekat dan menyapanya, menanyakan tentang ketidakhadirannya dari latihan. Sakuya menjawab bahwa dia merasa sesi itu membosankan dan tidak suka menghadirinya. Celia kemudian memperkenalkan Sakuya kepada Leo. Ini adalah anak laki-laki yang kau selamatkan dari bawah runtuhan makam Raja Iblis. Leo memperkenalkan dirinya dan mereka berbincang sambil makan. Dia bertanya tentang pakaian yang dikenakan Sakuya, karena berbeda dari seragam standar akademi. Dia menjelaskan, ini adalah pakaian tradisional kota kami, aku mewarisinya dari adik perempuanku. Mereka selesai, dan Celia membawa Leo ke tempat latihan untuk menghadapi tes yang menentukan kemampuan pedang suci seorang siswa. Di sana, mereka bertemu dengan petugas yang bertugas mengevaluasi siswa baru, yang berseru, ayo pahlawan, tunjukkan pada kami pedang sucimu. Leo mengulurkan tongkat sihirnya. Mereka memintanya untuk menunjukkan kekuatannya, agar mereka bisa menilai levelnya. 3 otomaton latihan yang sudah dikenal diletakkan di hadapannya, dan semua orang tercengang ketika satu serangan dari Leo menghancurkan ketiganya sekaligus. Leo bergumam, setengah takjub, setengah heran, ya Tuhan, apakah aku benar-benar telah mencapai tingkat ini dalam mengendalikan kekuatanku? Sebelum keributan mereda, penguji menyadari bahwa kemampuan pedang suci Leo bersifat penyembuhan. Para siswa menatapnya dengan tidak percaya pada kekuatan yang dia tunjukkan. Penguji kemudian bertanya, bolehkah aku memeriksa pedang sucimu? Sebelum dia selesai, Rhodes menyela dengan angkuh, serahkan dia padaku, ini adalah tugasku. Celia menatapnya dengan tajam. Dia tidak tahan dengan kehadirannya di belakangnya. Penguji memperingatkan, bertarung tanpa izin melanggar peraturan akademi. Rhodes mencibir bahwa seorang duelis yang kuat tahu apa yang dia lakukan, dan mendesak anak buahnya untuk menyerang. Celia tidak bisa mentolerir ketidakadilan itu, dan berteriak memprotes, tidak adil 5 orang melawan 1 orang. Rhodes menjawab dengan angkuh, kekuatan pedang suciku membuatku bisa mengendalikan orang lain. Tentu saja, mereka akan bersiap untuk melawanku. Leo meyakinkannya, jangan khawatir, aku akan membereskan mereka dengan mudah. Celia menjawab dengan tegas, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Aku akan berdiri di sisimu. Tantangan pun dimulai. Celia menyerang dengan antusias ke arah salah satu bawahan Rhodes dan melucuti senjatanya dengan sebuah lemparan yang kuat. Rhodes bereaksi dengan marah. Bawahan kedua melepaskan serangan air yang dahsyat, tapi Celia menangkisnya dengan pedangnya yang lemah dan menyerang balik dengan sekuat tenaga. Leo menonton, tercengang oleh keberanian dan kekuatannya. Dia ingat bahwa penyembuhan yang dilakukannya sebelumnya telah memulihkan sebagian staminanya, dan dia berharap keterampilannya akan meningkat. Rhodes kemudian memerintahkan salah satu pengikutnya untuk menyerang Leo. Celia memperingatkan, hati-hati, dia sangat kuat. Leo menjawab dengan tenang, jangan khawatir, aku bisa mengalahkannya. Dia menahan diri untuk tidak melepaskan kekuatan penuhnya agar tidak mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Saat bawahan Rhodes melancarkan serangan dahsyat, Leo mengangkat tongkatnya dan melepaskan kekuatan bayangan, yang dengan mudah menangkis serangan itu. Lalu dia menggunakannya lagi, mencengkram kakinya dan menghentikan gerakannya. Sementara itu, Celia berhasil mengalahkan 2 lagi bawahan Rhodes. Tiba-tiba, Angela berlari ke medan perang setelah mengetahui bahwa Celia mengikuti tantangan dengan Rhodes. Dia berseru bahwa apa yang dilakukan Celia itu nekat dan dia tidak akan bertahan lama. Namun setibanya di sana, dia menyadari bahwa ini adalah tantangan resmi dan Leo juga ikut berpartisipasi. Celia melanjutkan perjuangannya dan mengalahkan sisa bawahan Rhodes. Kemudian dia maju ke arahnya, berkata, sekarang giliranmu. Rhodes muncul, menghunus pedang sucinya. Celia menyerang, tapi sekali lagi dia menggunakan kekuatan senjatanya untuk membatasi gerakannya, membuatnya tidak bisa merespons. Dia menyadari bahwa tanpa kekuatan pedang suci, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya.
Rhodes kemudian mundur ke arah Leo sementara bawahannya berkumpul di sekitar mereka. Leo ragu untuk melepaskan kekuatan penuhnya, berhati-hati agar tidak mengungkapkan kekuatan sejatinya. Tiba-tiba, dia merasakan energi yang luar biasa terpancar dari Silya. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi padanya. Dia bertekad untuk membangkitkan kekuatan terpendam dari pedang sucinya. Benar saja, sebuah pedang muncul di tangannya, memancarkan cahaya putih cemerlang. Menjadi jelas bahwa ini adalah senjatanya sendiri. Dan kekuatannya akhirnya telah bangkit. Pada saat itu, Angel memandang dengan penuh keheranan, tidak percaya bahwa Silya akhirnya memperoleh kekuatan pedang suci. Di sisi lain, Rhodes terkejut dan ketakutan. Silya melesat ke arahnya dengan kekuatan besar. Dia mencoba menggunakan kekuatan pedang sucinya untuk menahannya lagi, tetapi dia berhasil mematahkan mantranya dan memaksanya terduduk di tanah, berkata dengan percaya diri, "Akui kekalahanmu, dan aku tidak akan pernah bergabung dengan faksimu." Tantangan berakhir dengan kemenangan Leo dan Silya. Angela segera tiba, setelah mendengar tentang pertempuran itu, dan berseru dengan antusias. "Sekarang kau bisa membalaskan dendam keluargamu setelah mendapatkan kekuatan pedang suci." Silya berterima kasih kepada Leo atas bantuannya dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, aku akan mentraktirmu makanan lezat yang sudah lama ingin kau cicipi." Mereka duduk bersama dan makan dengan lahap. Dan Leo takjub dengan rasa lezat makanan manusia, melahapnya dalam jumlah besar. Setelah itu, mereka pergi ke pemimpin faksi, V, yang memutuskan untuk memeriksa kekuatannya. Namun, begitu dia mencoba mengukurnya, dia menjadi sangat bingung. Energi mananya tidak normal, terdistorsi hingga dia tidak bisa menilainya secara akurat. Dia berkata kepadanya, "Aku telah mengumpulkan beberapa data tentangmu, dan aku akan membawanya ke stasiun rahasia untuk analisis yang lebih dalam." Leo bertanya kepadanya tentang lokasi stasiun itu, dan dia menjawab dengan ketus, merahasiakan informasi itu, namun Leo merasakan sesuatu yang aneh dalam kata-katanya dan segera memanggil para ajudannya. Anjing itu, Charlie, muncul, dan memberitahunya dengan cemas bahwa monster-monster aneh mengintai di bawah akademi, yang asal-usulnya tidak dapat dipastikan oleh siapapun. Apakah mereka adalah sisa-sisa dari pangeran kegelapan kuno atau milik faksi yang tidak dikenal? Kemudian ajudan keduanya muncul, berbicara dengan penuh semangat, "Aku telah menemukan sesuatu yang aneh yang dikonsumsi oleh manusia." Dia memberinya beberapa manisan untuk dicoba, tetapi Leo menghela napas bosan, mengatakan bahwa dia telah membuang-buang waktunya untuk makanan. Alih-alih mengumpulkan informasi yang berguna. Sementara itu, sebuah tim penyelam di bawah akademi sedang melakukan survei laut, ketika tiba-tiba, mereka menemukan makhluk raksasa yang beristirahat di kedalaman lautan. Saat mereka mendekat, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul, melilit mereka, dan membunuh mereka semua dalam sekejap. Adegan kemudian beralih ke kilas balik, menunjukkan Leo dalam wujud manusianya yang dulu ketika dia masih menjadi salah satu raja. Dia sedang memeriksa gudang rahasia bersama seorang pekerja yang menjelaskan pengoperasian sistem di sana. Namun tatapan pekerja itu aneh dan meresahkan. Setibanya di gudang, Leo terkejut karena tidak ada staf di sana. Dia bertanya kepada pria itu kemana semua orang pergi, hanya untuk mendapati bahwa pekerja itu sendiri telah lenyap. Tiba-tiba, sensasi aneh menyelimutinya, dan tanda-tanda bahaya yang mengancam mulai muncul. Sekelompok penyihir di gurun merapalkan mantra kuat yang membuat Leo tidak bisa bergerak. Di sana dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh para pangeran kerajaan itu sendiri. Para penjaga muncul dari segala arah, mengikatnya dengan rantai besar, dan menggantungnya di udara, dan mulai menusuknya dengan tombak, sampai dia menghembuskan napas terakhirnya. Lalu kepala penjaga berkata, "Misi telah berhasil diselesaikan, kita harus melapor kepada para pangeran kerajaan." Mereka kemudian pergi. Tiba-tiba, seorang penyihir wanita misterius bernama Rosalina muncul, berbicara dengan suara aneh, "Dunia ini tidak adil, dan aku di sini untuk menghidupkanmu kembali." Rosalina, salah satu raja pemberontakan, menggunakan sihir gelapnya untuk benar-benar menghidupkannya kembali sebagai Raja Iblis, memungkinkannya untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Setelah itu, Leo terbangun dari tidurnya dengan terkejut, menyadari bahwa apa yang baru saja disaksikannya hanyalah sebuah mimpi, yang membangkitkan kembali kenangan menyakitkan dari masa lalunya. Dia kemudian menyadari ada luka di lehernya, dan mengerti bahwa Silya telah mengambil sebagian darahnya di malam hari, karena dia telah berubah menjadi vampir. Dia segera bergerak ke arahnya dan merapalkan mantra aneh, yang menyebabkan tubuhnya bergerak tanpa kehendaknya sendiri. Terkejut, dia bertanya, "Apa yang terjadi padaku? Bagaimana aku bisa bergerak tanpa mengendalikan diriku sendiri?" Saat itu, tangan Leo bersinar dengan cahaya merah, dan dia berkata padanya, "Aku telah mengikatmu dengan mantra ini. Kamu sekarang berada di bawah kendaliku. Ini adalah sihir yang sama yang ada di kakimu, dan aku terpaksa menggunakannya untuk menghidupkanmu kembali saat kamu terbunuh oleh monster-monster misterius di dalam gua." Dia menambahkan dengan tenang, "Melalui mantra ini, aku bisa memerintahmu kapanpun aku mau." Silya menjadi sangat gelisah. Dan dia melanjutkan, "Aku menyadari ada bekas gigitan di leherku. Sepertinya kamu mengambil sebagian darahku semalam." Dia meminta maaf dengan malu-malu, mengatakan aku sangat lapar sehingga tidak bisa menahannya. Dia menanggapinya dengan senyum tipis. "Tidak apa-apa, tapi akan lebih baik jika kamu meminta izin sebelum melakukannya lagi."
Beberapa saat kemudian, Celia menerima panggilan dari pemimpinnya, Fei, yang memberitahunya tentang pergerakan aneh jauh di dalam lautan di bawah akademi. Celia diinstruksikan untuk memantau situasi dengan cermat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Leo kemudian menoleh padanya dan berkata, "Aku ingin masuk ke pusat penelitian akademi untuk mempelajari sejarah manusia dan dunia tempat kita tinggal." Namun, Celia menolaknya, berkata, "Sekarang bukan waktu yang tepat untuk itu. Aku ingin berlatih keterampilan pedang suci. Setelah menguasainya, dan aku telah memesan tempat latihan khusus untuk kita berlatih bersama." Sementara itu, di pusat penelitian, para pemimpin Akademi Sihir berada dalam keadaan khawatir dan bingung, karena mereka tidak dapat mengidentifikasi makhluk yang bergerak di dasar lautan. Lebih buruk lagi, mereka mengetahui bahwa skuadron ke-13 yang dikirim untuk menyelidiki telah dimusnahkan sepenuhnya. Terkejut, mereka mempertanyakan bagaimana skuadron itu bisa terbunuh. Meskipun sudah dipersiapkan dengan baik, dan mereka dilanda kegelisahan yang mendalam. Mereka berdiri dengan takjub saat menyadari bahwa ukuran makhluk itu tidak bisa dibandingkan dengan monster misterius manapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Pada saat itu, para pemimpin memutuskan untuk mengaktifkan keadaan darurat tingkat tertinggi dan mengevakuasi seluruh kota, mengantisipasi bahaya yang akan datang. Manusia masih berjuang untuk memahami sifat monster misterius yang bersembunyi di kedalaman lautan, berharap menemukan cara untuk mengalahkannya. Sementara itu, Celia berada di arena latihan bersama Leo, menghancurkan robot tempur akademi satu persatu. Menggunakan kekuatan pedang suci yang telah dia panggil dalam pertarungan terakhirnya melawan Rhodes, Leo memperhatikannya dengan gembira, menyadari bahwa tingkat bertarungnya telah meningkat secara luar biasa. Namun, Celia mulai merasa bahwa robot-robot akademi terlalu lemah dan ingin menghadapi lawan yang lebih kuat. Pada saat itu, sebuah ide muncul di benak Leo, dan dia berkata padanya, "Aku akan memanggil makhluk sihir, dan aku ingin kamu melawan mereka agar kamu bisa menunjukkan kekuatan sejatimu." Dia kemudian mendirikan penghalang sihir di sekitar arena latihan. Untuk mencegah makhluk yang dipanggil menghancurkan akademi, mengangkat tongkat sihirnya untuk memanggil sosok rangka raksasa dari dunia lain dan berkata, "Mereka ini dulunya adalah pengikutku, tetapi mereka memberontak melawanku. Jadi aku menghancurkan mereka." Celia menatapnya dengan takjub, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk seperti ini, namun dia merasakan gelombang kegembiraan yang luar biasa, dan menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Dia menerobos mereka dengan serangan yang cepat dan tepat. Setiap kali Leo melihatnya menghabisi satu kelompok, dia akan memanggil lebih banyak lagi untuk melanjutkan pertempuran. Ujian itu berlanjut sampai Celia berhasil memusnahkan ratusan kerangka raksasa. Meskipun dia sangat kelelahan, Leo kemudian bertanya padanya, "Bagaimana kamu bisa menghancurkan mereka semua?" Dengan presisi seperti itu, dia menjawab dengan senyum bangga, "Ini adalah kekuatan pedang suci, yang diwarisi dari ayahku." Dia menggunakan pedang yang luar biasa, bilahnya cukup tajam untuk memotong apapun yang disentuhnya. Pada serangan pertama, Leo tersenyum, menunjukkan kebanggaannya atas perkembangan Celia, dan Celia pun berterima kasih karena telah membantunya berlatih dan meningkatkan level bertarungnya. Adegan kemudian beralih menunjukkan prajurit Sequoia tiba di kediaman Celia. Dia berniat memberitahunya sesuatu yang penting, tetapi dia melihat seekor anjing aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya, asisten pribadi Leo. Dia mendekatinya, mulai bermain dan berbicara dengannya, tetapi anjing itu tetap diam seribu bahasa, mengikuti perintah tuannya. Dia mencoba memprovokasinya, hampir membuatnya menerkam, tetapi anjing itu menahan diri pada saat-saat terakhir. Sequoia pergi, sambil berkata padanya, "Beritahu Leo dan Celia bahwa aku ingin bertemu mereka untuk urusan penting." Sequoia kemudian tiba di ruangan pemimpin Fai, di mana pemimpin Fai mulai memberitahunya tentang apa yang telah ditemukan mengenai makhluk misterius raksasa di kedalaman lautan. Sequoia tidak menunjukkan minat pada laporan itu dan langsung tertidur sambil duduk. Sementara itu, pelayan Sherry melanjutkan tugasnya mengumpulkan informasi, meskipun seperti biasa pertanyaannya seputar makanan. Dia duduk di dapur menanyai Koki tentang tekniknya dalam menyiapkan hidangan terbaik. Ketika dia masuk ke dapur untuk belajar darinya, sang koki terkejut melihatnya mengeluarkan pisau dari atas kepalanya dan mulai mengiris bahan-bahan dengan presisi yang aneh dan cepat. Saat menggunakan piring yang sama, pada saat itu, sang koki menyadari bahwa gadis ini sama sekali bukan manusia. Dia membentaknya dan mengusirnya keluar. Sherry keluar dari restoran dan menemukan Leo dan Celia di depan sebuah toko. Celia sedang membeli permen untuk persiapan mengunjungi sebuah tempat yang berfungsi sebagai restoran sekaligus panti asuhan. Ketika mereka tiba, Leo melihat anak-anak kecil berlari ke arah mereka dengan gembira. Para murid sangat senang karena Celia membawakan permen dan makanan. Leo teringat masa kecilnya sebagai yatim piatu ketika tidak ada yang peduli padanya. Celia membagikan kue-kue kepada anak-anak dan memperkenalkan Leo, memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang penyihir kuat dengan kemampuan luar biasa. Anak-anak mengerumuninya, berseru, "Pelayan sihir, tunjukkan wajahmu." Pada saat yang sama, pemimpin Fai mengadakan pertemuan dengan para komandan akademi untuk mengumumkan bahwa skuad ke-13 yang dikirim untuk menyelidiki dasar laut telah musnah seluruhnya, dan bahwa perkembangan ini menandakan akan terjadi perang besar. Pihak administrasi memerintahkan aktivasi keadaan darurat. Di dalam ruang kendali, beberapa staf setuju untuk memperkuat sistem pertahanan.
Ruang kendali itu kemudian diselimuti oleh penghalang pertahanan yang tebal seperti batang pohon. Adegan beralih ke kilas balik di sebuah desa yang diserang oleh goblin raksasa. Di mana Leo, yang saat itu dalam wujud manusianya, hadir di sana. Para putri kegelapan yang membelah desa menghadapi monster itu. Salah satu dari mereka, bernama Arakiel, mencoba membunuh goblin itu dengan mantra cahaya yang begitu panas membara sehingga salah satu putri memperingatkannya bahwa itu akan membakar seluruh kota dan bisa membunuh manusia bersama dengan goblin itu. Dia menjawab dengan dingin. Tidak masalah, yang penting kita membunuh goblin raksasa itu. Pada saat itu, Leo melangkah maju, menggenggam pedangnya. Membelah bola cahaya itu menjadi dua. Arakiel berseru tak percaya. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau menghentikan mantraku? Leo menjawab dengan tegas. Aku akan mengambil tugas mengalahkan goblin itu sendiri. Tidak perlu membantai manusia untuk ini. Dia kemudian menyerang para goblin satu persatu sampai dia mengalahkan mereka semua. Penduduk desa menghela napas lega dan bersukacita atas keselamatan mereka. Sementara Arakiel pergi, merenung dan menyembunyikan niatnya untuk balas dendam. Kembali ke masa sekarang, menjadi jelas bahwa monster raksasa di bawah akademi tidak lain adalah Arakiel sendiri. Menyatu dengan pohon terkutuk, dia memutuskan untuk menghancurkan kota yang menjadi tempat Akademi Pedang Suci. Dari kedalaman bumi, batang pohon itu memanjang, mengelilingi akademi sebagai persiapan untuk mengambil alih. Sebuah pertemuan darurat diadakan oleh para pemimpin akademi. Setelah mengamati penyebaran cepat fenomena ini di kedalaman lautan, para pemimpin menyatakan kekhawatiran bahwa makhluk-makhluk ini mungkin adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai Void, dan mereka mengintensifkan analisis pergerakannya. Untuk memahami metode reproduksinya, mereka kemudian menerima panggilan dari Komandan V, yang melaporkan bahwa dasar laut menyerupai koloni hidup, memperingatkan mereka untuk bersiap menghadapi ledakan yang bisa melenyapkan seluruh kota. Sementara itu, Celia dan anak-anak sangat gembira karena dia membawakan permen dan makanan untuk mereka. Saat Leo ikut dalam momen-momen sederhana itu, mencicipinya, dia tersenyum dan berkata, sungguh, manusia tidak ada tandingannya dalam keahlian memasak. Kembali di akademi, berita datang bahwa entitas aneh di dasar laut telah mulai menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengambil alih kendali semua sistem operasional. Ketika sebuah tim dikirim untuk menghadapinya, komunikasi terputus, dan setiap prajurit tewas. Lebih buruk lagi, ia telah merebut generator listrik utama, yang memasok energi ke seluruh kota. Kepanikan menyebar di antara semua orang, dan mereka mulai bersiap untuk menghadapinya. Semua senjata militer dikerahkan, dan meriam-meriam menembak tanpa henti ke batang-batang pohon yang memanjang tak berujung. Namun mereka beregenerasi sendiri, tidak peduli berapa kali pun ditebas. Pada saat itu, anak-anak meminta Leo untuk menunjukkan sebuah trik sulap. Dia tersenyum dan berpikir sejenak, lalu memanggil kerangka-kerangka kecil, membuat mereka bergerak dengan cara yang jenaka, memenuhi tempat itu dengan tawa. Namun tak lama kemudian, generator listrik utama mulai goyah di bawah serangan monster itu, menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kota, bahkan sampai ke panti asuhan. Celia merasakan sesuatu yang tidak wajar dan berkata, ada yang tidak beres. Semua orang bergegas keluar untuk melihat langit. Bergelombang dengan energi, dari sana muncul monster-monster terbang aneh, menyebar ke segala arah. Sementara itu, Akademi Pedang Suci mengaktifkan protokol daruratnya, menutup semua gerbang dan mengerahkan meriam-meriamnya. Sebagai persiapan untuk menghadapi makhluk-makhluk terbang itu, para petarung berkumpul, siap untuk bertempur. Dan salah satu komandan berkata, sepertinya kita akan terlibat dalam perang besar. Meriam-meriam menembak dengan gencar. Namun jumlah monster yang sangat banyak membuatnya mustahil untuk memusnahkan mereka semua. Di saat genting ini, Sakura, Faye, dan Regina turun tangan. Melepaskan kekuatan pedang suci mereka, bertarung bersama melawan makhluk-makhluk misterius itu. Di tengah pertempuran, Celia berhasil berkomunikasi dengan mereka dan menyadari bahwa perang melawan entitas tak dikenal ini telah benar-benar dimulai. Dia memanggil bantuan mereka. Sementara itu, Leo memanggil asistennya, Sherry, dan berkata, kami telah menemukan sebuah entitas yang sangat aneh. Menjadi jelas bahwa makhluk di kedalaman lautan itulah yang bertanggung jawab membuka void misterius di langit. Leo segera menginstruksikan Celia untuk mengevakuasi area itu dan menyembunyikan anak-anak di tempat yang aman, agar mereka tidak berada dalam bahaya. Pada saat itu, Celia menghunus pedang sucinya. Leo tersenyum gembira, melihatnya lebih kuat dari sebelumnya, terutama karena tahu bahwa dia pernah diserang dan dibunuh oleh monster-monster misterius yang sama. Celia maju dengan penuh semangat, bertarung sengit melawan para monster terbang. Namun, di tengah serangannya, dia tidak menyadari monster-monster yang menyerang dari belakang. Pada saat genting itu, Leo dengan cepat turun tangan, menggunakan tongkat sihirnya, merapalkan mantra api yang membakar habis monster-monster yang mendekat. Namun, retakan di langit mulai melebar secara bertahap, dan dari sana muncullah monster-monster raksasa yang mengerikan pada saat yang bersamaan. Sakura bertarung dengan gagah berani, pedang sucinya menebas naga-naga raksasa bersama Regina ke-6 dan para prajurit lainnya. Sampai mereka terkejut oleh kemunculan tiba-tiba seekor naga raksasa berkepala 3 yang keluar dari retakan raksasa di langit, memimpin para naga dalam serangan yang ganas. Sementara itu, Leo mengamati pertempuran itu dan menyadari bahwa dia perlu memperingatkan Celia. Dia menyuruhnya untuk memperhatikan pertahanannya dengan saksama.
saat menghadapi para monster. Mendengar kata-katanya, dia kembali bertarung dengan tekad yang baru. Namun, Leo menyadari bahwa makhluk-makhluk ini sama dengan yang ada di makam kunonya, sepenuhnya memahami situasi berbahaya itu. Tiba-tiba, seekor naga raksasa menerjangnya dengan niat membunuh. Ragu untuk mengungkapkan identitas aslinya sebagai Raja Iblis, Leo memilih untuk melepaskan hanya sebagian kecil kekuatannya. Mengangkat tongkat sihirnya, dia merapalkan mantra api yang dahsyat, membentuk bola api raksasa yang menghantam naga raksasa itu, membakarnya sepenuhnya. Naga itu tumbang, dilalap api, namun yang mengejutkan mereka, naga itu bangkit lagi, hangus namun tidak gentar, dan menyerang Leo dengan kekuatan besar. Pada saat itu, rekan anjing Leo melompat ke depan, menggigit leher naga itu untuk menghentikannya, memberi Leo kesempatan untuk merapalkan mantra gravitasi dengan tongkatnya, menghancurkan naga itu sepenuhnya dan memusnahkannya. Sylvia menatap Leo dengan sangat terkejut, berseru tak percaya. Dari mana kau mendapatkan kekuatan sebesar itu? Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar hebat, terbelah saat batang-batang pohon terkutuk milik Arakil muncul dan melilit Leo, menyeretnya ke bawah. Leo mengangkat pandangannya untuk melihat monster aneh itu dengan jelas, dan menjadi jelas bahwa itu adalah Arakil sendiri, Raja Kehancuran. Namun, setelah menyatu dengan pohon terkutuk, wujudnya telah berubah total. Adegan kemudian beralih ke kilas balik ke tahun 343, menampilkan sebuah kastil gelap yang diperintah oleh penyihir Rosalina, yang pernah menyelamatkan Leo dari kematian. Leo memasuki kastil, kembali dari misi yang ditugaskan kepadanya, dan Rosalina menyambutnya. Kau telah menyelesaikan misi dalam waktu singkat, Leo. Dia menjawab dengan senyum tenang. Aku hanya membalas budi yang pernah kau berikan padaku. Dia kemudian menunjukkan padanya rampasan yang melimpah, yang telah dia kumpulkan selama misi. Rosalina menatapnya dengan kekaguman dan berkata, waktunya telah tiba untuk memberimu hadiah, dan aku akan mengungkapkan sebuah rahasia yang belum pernah diketahui siapapun. Tiba-tiba, sebelah pedang dengan desain aneh muncul di hadapan Rosalina. Dia memberitahu Leo bahwa ini adalah pedang Raja Iblis, yang berisi kekuatan penghancur legendaris. Dia menambahkan, aku telah memutuskan untuk memberikan pedang ini padamu. Setelah digunakan, pedang ini akan memberimu energi menakutkan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Namun kau harus menggunakan kekuatannya untuk mencapai tujuan yang benar-benar hebat. Kembali ke masa sekarang, kita melihat Leo berdiri di hadapan Arakil, menyadari bahwa dia adalah salah satu dari 6 pahlawan besar. Namun, setelah menyatu dengan pohon terkutuk, wujudnya telah berubah, memberinya kekuatan yang sangat besar. Leo kemudian memutuskan untuk menggunakan tongkat sihir miliknya, merapalkan mantra kuat yang meluncurkan bola-bola api raksasa ke arah Arakil. Namun, Arakil dengan mudah menangkis serangan itu dan kemudian menyelam jauh ke dalam tanah, jelas telah menculik Sylvia. Sebelum menghilang, Leo mendekati jurang tempat Arakil menghilang, merenung dalam diam. Bagaimana aku akan mencapai Sylvia sekarang setelah dia diculik? Lalu dia teringat bahwa dia telah mengikatnya dengan mantra khusus, yang membawa jejak sihir yang memungkinkannya untuk melacaknya. Dengan percaya diri, dia berkata, aku akan bisa menemukannya melalui segel yang terukir di tanganku. Pada saat itu, anjing bernama Bayangan Hitam muncul, suaranya tajam. Sepertinya musuh lama kita telah kembali lagi. Leo bertanya, dari mana saja kau? Bayangan Hitam. Dia menjawab, aku sedang melawan beberapa monster di pinggiran kota. Tiba-tiba, Bayangan Hitam mengalihkan pandangannya ke belakang untuk melihat anak-anak yatim piatu berdiri dengan ketakutan. Saat Leo mendekat, seorang gadis kecil melangkah maju, memohon, tolong selamatkan Nona Sylvia dari monster aneh yang menculiknya itu. Leo tersenyum, menepuk kepalanya untuk menenangkan, dan berbicara kepada semua orang, jangan takut, aku akan mengalahkan makhluk-makhluk mengerikan ini, dan mengembalikan kedamaian ke kotamu sekali lagi. Sambil mengangkat tongkat sihirnya, dia merapalkan mantra pelindung, membentuk penghalang berkilauan di sekitar panti asuhan yang mencegah monster manapun mendekat. Dia kemudian memanggil beberapa kerangka untuk menjaga tempat itu, dan melindungi anak-anak dari bahaya apapun. Ketika selesai, dia menoleh ke Bayangan Hitam dan berkata, persiapkan dirimu, kita akan turun ke kedalaman bumi untuk menghadapi Erichal. Bayangan Hitam tersenyum dan mengeluarkan makanan, berkata, kita harus makan dulu, karena kita akan membutuhkan semua kekuatan kita untuk pertempuran di depan. Saat mereka bercakap-cakap, Leo melihat alat komunikasi Sylvia tergeletak di tanah. Dari sana, suara Komandan V terdengar. Mencoba menghubunginya tetapi tidak menerima jawaban. Sakya dan Regina bertarung dengan gagah berani melawan monster-monster raksasa yang muncul di kota, menggunakan kekuatan pedang suci mereka dengan keahlian yang tak tertandingi. Sementara itu, Komandan V berkomunikasi dengan Leonus melalui lingkaran sihir, mengetahui darinya bahwa Sylvia telah diculik, dan bahwa dia sedang bersiap untuk menuju ke lokasinya untuk menyelamatkannya. Saat dia berbicara dengannya, V mulai menggunakan lingkaran sihir untuk memeriksa celah besar yang terbuka di bawah tanah, mencoba mencari tahu bagaimana monster itu muncul, dan di mana Sylvia ditahan. Tiba-tiba, salah satu makhluk misterius menerjang V. Tepat saat makhluk itu akan menyerang, asisten Leo muncul di saat yang genting, menggunakan bola-bola sihir yang dibawanya, untuk menangkis serangan itu dan menyelamatkan V dari bahaya. Asisten itu dengan cepat mengalahkan makhluk misterius itu dan kemudian melesat pergi untuk bersembunyi di tempat yang jauh, memastikan tidak ada yang bisa melihatnya.
atau mengetahui keberadaannya. Sementara itu, Leo, ditemani anjingnya bayangan hitam, tiba di pusat kendali, menuju ruang energi untuk menghadapi Erichel. Menggunakan tongkat sihirnya, Leo menciptakan jalan pintas ke ruangan itu. Namun dia terkejut oleh ukuran Erichel yang sangat besar, yang kini mengendalikan setiap sudut pusat kendali, termasuk pembangkit listrik utama itu sendiri. Tanpa ragu, Leo melancarkan serangannya, mengirimkan bola-bola api kuat untuk membakar batang-batang pohon yang menjalar di seluruh area. Namun dia tercengang melihat Erichel dengan mudah menetralkan mantranya. Jelas bagi Leo bahwa Erichel memiliki kekuatan aneh yang berasal dari buah terkutuk di dalam pohon yang telah menyatu dengannya. Erichel menyeringai jahat, mengejeknya. Kau masih hidup. Seharusnya kau sudah tewas 1000 tahun yang lalu dari batang-batang pohon yang melingkar. Makhluk-makhluk aneh muncul, menyerang Leo tanpa henti. Leo terus mencari Celia di mana-mana, tetapi dia tidak dapat ditemukan, sampai dia melihatnya terikat tak berdaya, menggeliat kesakitan saat akar-akar pohon yang menjerat semakin mengencang di sekelilingnya. Sementara itu, batang-batang pohon terkutuk tanpa henti menyerang Leo, memaksanya untuk menghindari serangan mereka sambil merapalkan mantra es untuk memutuskannya. Namun dia tertegun saat menyadari batang-batang pohon itu beregenerasi dengan sendirinya setiap kali dia memotongnya. Tiba-tiba, sebuah batang pohon besar menyerang dengan kekuatan dahsyat, tetapi Black Shadow melompat ke depan, menggunakan kekuatan misterius untuk melindungi Leo dari serangan itu. Black Shadow kemudian berkata, kita tidak bisa mengalahkannya. Serangan apapun yang kita lancarkan, dia pulihkan secara instan. Arachiel tertawa mengejek dan berkata, kali ini kau akan mati. Dan kau tidak akan bisa kabur seperti sebelumnya. Pada saat itu, gerbang sihir terbuka, melepaskan energi besar yang melesat ke arah Leo. Dia menghindar dengan cepat dan merapalkan mantra pertahanan, membentuk perisai sihir yang kuat untuk menahan serangan itu. Bersama-sama, dia dan Black Shadow menyerang Arachiel lagi, tetapi Arachiel dengan mudah menangkis serangan mereka. Arachiel menyeringai, berkata, tidak peduli apa yang kau coba, kau tidak bisa mengalahkanku. Saat itu juga, lengan Leo terkena serangan. Sementara itu Celia masih terikat, tidak dapat membebaskan dirinya, akar-akar pohon telah melukai tubuhnya. Namun dia berjuang menggunakan pedang sucinya untuk menghancurkannya tetapi gagal. Kembali ke Leo, dia memutuskan untuk menggunakan jurus terakhirnya. Menggabungkan kekuatan Black Shadow dengan tongkat sihirnya untuk memperkuat kekuatannya. Dia melepaskan serangan api besar ke arah Arachiel. Tetapi Arachiel hanya mengulangi mantranya, menghilangkan serangan itu dengan mudah. Pada saat itu, Celia melihat Leo berjuang melawan Arachiel. Tiba-tiba, warna matanya berubah. Mata Celia berubah menjadi merah tua, dan tubuhnya berubah menjadi vampir. Dari pembuluh darahnya mengalir energi aneh, memberinya kekuatan untuk mencabik-cabik akar pohon. Yang mengikatnya, Leo kemudian melemparkan komunikator berisi sebagian darahnya, yang dia serap, memberinya kekuatan baru. Dengan kekuatan ini, Celia berhasil bebas sepenuhnya, dan melesat ke udara dengan kekuatan luar biasa. Terkejut, Leo tersenyum lega dan gembira saat melihatnya berhasil bebas. Namun dia berseru padanya, kali ini, aku yang akan melindungimu. Dia menggenggam tangannya, darah mereka saling terkait, dan mereka jatuh dari atas, tetapi Leo berhasil menahannya. Sebelum dia menghantam tanah, dia berterima kasih padanya, berkata, berkat pemancar yang berisi darahmu, aku telah memulihkan sebagian besar mana yang telah hilang. Pada saat itu, Arachiel muncul, sangat marah, memanggil makhluk-makhluk anehnya dari batang pohon untuk menyerang sekali lagi. Leo menginstruksikan Celia untuk mencegat batang-batang pohon itu sementara dia mempersiapkan serangan terakhirnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti niatnya, dia setuju dan mulai bertarung, dengan sengaja melukai dirinya sendiri. Saat darahnya menyentuh tanah, darah itu berubah menjadi bilah-bilah tajam, mengiris batang-batang pohon dengan cepat dan kuat. Sementara itu, Leo naik ke udara, memanggil pedang Raja Iblis yang pernah diberikan Rosalina kepadanya. Dia teringat kata-katanya, setelah kau melepaskan pedang ini, kau akan memiliki kekuatan legendaris. Tetapi kau harus menggunakannya untuk mencapai tujuan yang benar-benar besar. Leo bergumam, tujuanku adalah melindungi negeri ini, dan menjadikannya bagian dari kerajaanku sekali lagi. Dari tongkat sihirnya muncul pedang Raja Iblis. Menggenggamnya dengan erat, dia menyatakan dengan suara mantap, sekarang tujuanku jelas, untuk melindungi dunia ini dan menjadikannya bagian dari kerajaanku. Aura besar terpancar dari tubuhnya, menerangi sekeliling. Arachiel mundur, terkejut. Bagaimana kau bisa mendapatkan pedang Raja Iblis? Leo menjawab dengan senyum licik, tidak ada waktu untuk bicara, Arachiel. Sekarang adalah waktunya kematianmu. Dia menyerang dengan satu tebasan raksasa, membuat Arachiel lenyap sepenuhnya. Di luar, Regina dan Sakura menyaksikan dengan takjub. Saat makhluk-makhluk terbang misterius itu mulai menghilang, lenyap dengan cepat. Bahkan pusat komando mencatat hilangnya mereka, meskipun tidak ada yang mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Setelah itu, Leo dan Celia muncul dari dalam tanah, dikelilingi oleh api yang mereda. Saat melihatnya, Regina berlari ke depan, memeluknya dengan air mata kebahagiaan, syukurlah kamu selamat. Di adegan berikutnya, Leo terbaring di tempat tidurnya, pucat dan kelelahan akibat pertempuran sengit. Celia masuk dengan diam-diam, berkata, aku perlu menyerap sedikit darahmu, untuk memulihkan energi yang telah hilang. Leo setuju dengan senyum lembut,
mengulurkan jarinya ke arahnya. Dia mulai mengisap darah Leo dengan lembut. Tepat saat dia melakukannya, Regina dan gadis-gadis lain masuk ke kamar. Pada saat itu, mereka berdua terlihat sangat mesra. Namun Leo merasa sangat malu, karena dia tidak ingin memberitahu mereka bahwa Celia telah berubah menjadi vampir. Adegan kemudian beralih ke seorang putri muda di atas sebuah kapal perang raksasa. Dia menatap keluar jendela dan berkata, "Sudah lama sekali. Sejak terakhir kali aku mengunjungi tempat itu." Cerita berlanjut setelah Leo berhasil mengalahkan Arachiel dan melenyapkannya. Terlihat jelas bahwa kota itu telah hancur lebur oleh monster-monster misterius. Bahkan fasilitas pusat kekuatan akademi telah hancur total dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diperbaiki. Pada saat itu, Leo bergumam pada dirinya sendiri, "Meskipun aku menyatakan tanah ini akan menjadi kerajaanku yang baru, masih banyak hal yang belum aku mengerti. Dan aku harus mengungkapkannya." Dia kemudian pergi ke ruang kendali untuk mencari informasi lebih lanjut. Saat menggunakan kartu akses khususnya untuk masuk, seekor burung mekanik muncul di hadapannya dan berbicara. "Dilarang masuk ke ruang kendali tanpa otorisasi." Leo menjawab dengan tegas, "Aku adalah seorang siswa di akademi ini, dan aku butuh akses." Burung itu menjawab, "Itu tidak mungkin. Kau harus mengajukan permintaan resmi terlebih dahulu agar kemampuanmu dievaluasi. Dan data dikumpulkan untuk menentukan apakah kau memenuhi syarat." Pada saat itu, Regina muncul dan bertanya, "Kenapa kau ingin masuk ke ruang kendali?" Leo menjawab, "Aku ingin mengumpulkan informasi tentang tempat di mana aku ditahan sebelumnya." Dia berpikir dalam hati, "Aku yakin ini adalah pembenaran yang cukup untuk mengizinkanku masuk." Regina kemudian meminta burung itu untuk memberi mereka akses. Setelah meninjau kredensialnya, burung itu mengizinkan mereka masuk ke ruangan. Begitu di dalam, Leo bertanya tentang burung aneh yang bisa berbicara itu. Regina menjawab, "Perusahaan kami yang mengembangkan dan membangunnya sendiri." Leo mengungkapkan keterkejutannya, berkata, "Mungkinkah manusia sekarang mampu mengendalikan dan bahkan menciptakan roh?" Dia lalu bertanya lagi, "Dan roh buatan ini, bagaimana dengan roh alami? Maksudku, roh para hewan dan monster. Di mana mereka?" Regina menjawab dengan penyesalan. "Sejak monster-monster misterius mulai menyerbu kota kita, semua roh alami melarikan diri ke hutan kuno." Saat mereka berbicara, Regina menerima telepon dari pihak administrasi, memberitahukan bahwa perayaan kemenangan akan diadakan. Setelah para monster dikalahkan, dan semua anggota faksi tempat Leo bernaung diundang. Mereka juga memberitahunya bahwa permaisuri keempat akan menghadiri upacara itu, Putri Eritrea. Leo tersenyum dan berkata, kesempatan bagus untuk bertemu dengannya dan mengetahui kemampuannya. Karena dia adalah putri keempat. Dia kemudian menoleh ke Regina dan berkata, "Kau pergilah sekarang. Aku akan menyusul setelah menyelesaikan penelitianku." Adegan kemudian beralih ke hutan kuno, di mana seekor singa hitam besar bernama Bastia berbicara. Upacara penghormatan akan diadakan di atas kapal raksasa Hybern, dan putri keempat sendiri akan hadir. Ini adalah kesempatan kita untuk menculiknya. Jakuto, seorang goblin tua yang mewakili ras elf, menjawab, "Jika kita menculik Putri Eritrea, kau, harus membebaskan semua Rin yang dipenjara di Kekaisaran." Seorang perwakilan dari kaum serigala bernama Gers melangkah maju, dan dengan nada marah berkata, "Aku tidak percaya manusia memenjarakan kita hanya karena kita berada di hutan kuno." Suku-suku yang berbeda sedang mempersiapkan dewan darurat para pemimpin mereka. Bastia, Raja kaum singa, duduk di samping Gertz, perwakilan kaum serigala, dan Jakuto, tetua goblin. Saat mereka memperdebatkan nasib mereka dalam menghadapi kekuatan umat manusia yang meningkat. Selama diskusi mereka, seorang iblis wanita dari ras iblis bernama Za memperingatkan mereka. "Kalian harus berhati-hati. Manusia memiliki pedang suci, sebuah kekuatan yang tidak kita miliki, dan jika kita berpikir untuk melawan mereka, kekalahan pasti akan menjadi takdir kita." Tapi Gertz, si serigala, menggebrak meja dengan tangannya dan berkata dengan percaya diri, "Cukup keputusasanya. Tidak peduli apakah mereka memiliki pedang suci atau tidak, kita tidak akan mundur lagi." Tiba-tiba, sebuah suara lembut muncul dari bayang-bayang, mengungkapkan sosok wanita agung yang dikelilingi oleh aura gelap. Dia adalah seorang wanita misterius dengan mata bersinar dan senyum licik, yang berkata, "Tidak perlu bingung, aku tidak datang untuk melawan kalian, tetapi untuk membantu kalian, karena aku, sama seperti kalian, membenci manusia." Goblin tua Jakuto menatapnya dengan curiga dan bertanya, "Apakah kau benar-benar berniat membantu kami menculik Putri Eritrea?" Dia tersenyum dan menjawab, "Tepat sekali. Dan bahkan lebih dari itu, aku akan memberimu kekuatan yang melampaui pedang suci." Dia mengulurkan tangannya ke udara, dan sebuah pedang hitam berbentuk aneh muncul, memancarkan energi iblis yang pekat. Dia merapalkan mantra gelap padanya, memindahkan kekuatan besar ke dalam tubuh Bastia, sang Raja Singa. Bastia merasakan kekuatan luar biasa mengalir di nadinya. Dia meraih sebatang pohon besar dan menghancurkannya dengan satu serangan. Semua orang tercengang oleh pemandangan itu. Jakuto, sang tetua, berseru, "Tapi bukankah hanya manusia yang memiliki pedang suci?" Wanita misterius itu menjawab dengan nada dingin, "Ini bukan pedang suci, tapi pedang iblis yang diperoleh dari Raja Iblis sendiri." Dia menatap mereka satu persatu dan menambahkan, "Masing-masing dari kalian akan menerima pedang iblis jika kalian membuktikan kemampuan luar biasa kalian untuk menggunakannya dalam pelaksanaan misi besar, yaitu penculikan Putri Eritrea."
Tapi hanya ada satu syarat. Setelah semua pengguna pedang suci ditangkap, kalian harus menyerahkannya padaku. Semua orang langsung setuju, terpikat oleh kekuatan baru yang dia janjikan. Bastia mendekatinya dan bertanya, "Dan siapa namamu, wahai penyihir?" Dia menjawab dengan senyum licik, "Namaku Sharnak, penyihir dari hutan kegelapan." Sementara itu, Leo berjalan melewati jalanan kota yang ramai setelah kemenangannya atas Arakel, mengamati kapal-kapal perang besar yang telah tiba. Untuk menyambut Putri Eretria keempat, dia tersenyum sendiri. Sepertinya pasukan iblis telah kembali. Suatu hari nanti aku harus memiliki 1 atau 2 kapal ini. Dia kemudian memutuskan untuk masuk ke sebuah toko untuk membeli hadiah bagi para pengikutnya. Dia memilih koleksi aksesori yang elegan dan bertanya kepada pemilik toko tentang asalnya. Pria itu menjawab, "Ini dibuat oleh para elf, makhluk setengah manusia dan setengah binatang. Mereka tinggal di sini sejak lama tetapi menghilang berabad-abad yang lalu." Leo mengangguk sambil berpikir. Tepat saat dia akan pergi, Celia muncul di hadapannya, melipat tangannya dan berkata, "Dari mana saja kamu, Leo? Kita tidak pernah menyetujui tempat pertemuan." Dia tersenyum sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan menyerahkannya padanya, sambil berkata, "Aku sedang mencari sesuatu yang pantas untukmu. Ini adalah hadiah sederhana karena kamu selalu menyelamatkan hidupku." Celia tersipu malu, lalu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Leo. Sekarang ayo kita pergi ke kapal untuk menyambut sang putri." Dia menggoda, "Bukankah Regina akan ikut dengan kita? Bukankah dia suka pesta dan perkumpulan?" Celia tertawa dan menjawab, "Sepertinya dia sibuk. Tapi dia pasti akan menyusul kita nanti." Seorang gadis muncul, berdiri dengan angkuh. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kalian akan pergi dan meninggalkanku sendirian?" Gadis ini bernama First, mewakili Dewan Eksekutif Akademi pada upacara penghormatan. Dia tampak angkuh dan sombong, dan sebelum pergi, dia berbisik kepada salah satu hadirin, "Aku dengar kau berhasil membangkitkan kekuatan pedang suci. Aku belum mengucapkan selamat padamu." Leo menatap Celia dengan bercanda dan berkata, "Dia kelihatannya gila. Aku sarankan kau putuskan hubungan dengannya." Sementara itu, Bastia dan Jet menyerang 2 penjaga akademi dan berhasil menggunakan pedang iblis yang telah mereka peroleh. Masing-masing mengambil seragam penjaga untuk menyamar. Tampaknya rencana penyihir wanita dari hutan kegelapan berjalan persis seperti yang telah ia rancang. Mereka semua diam-diam menyusup ke upacara sementara Leo duduk sendirian, mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan akademi, mencoba untuk mencari tahu apakah orang-orang di sana pernah mendengar tentang Raja Iblis. Dia memperhatikan pelayannya Charlie yang menyamar sebagai pelayan di atas kapal dan menanyakan pendapatnya tentang penyamarannya. Dia bergumam sambil tersenyum, "Aku tidak menyuruhmu bekerja sebagai pelayan di sini. Tapi kau memintaku untuk mengumpulkan semua informasi rahasia tentang kapal ini." Dia meyakinkannya bahwa dia telah mengumpulkan semua yang diperlukan dan memberitahunya bahwa kapal itu dipersenjatai dengan senjata-senjata kuat yang mampu menangkis serangan apapun. Saat dia melanjutkan pekerjaannya, Leo menghentikannya, berkata, "Tunggu, aku punya hadiah untukmu karena kau suka donat." Dia memberinya sekantong donat, tetapi dia tidak menunjukkan antusiasme dan menolak hadiah itu dengan jijik. Sementara itu, Putri Eretria berada di atas kapal bersama pengawal pribadinya. Tiba-tiba, salah satu penyusup menyerang pengawal itu. Dengan gerakan cepat, menampakkan sesosok makhluk yang menyamar di antara para tamu. Sang putri panik, dan pengawalnya memerintahkannya untuk segera melarikan diri. Tetapi mereka menangkapnya, berkata dengan dingin, "Ikut kami dengan tenang." Tanpa suara, sang putri meminta makhluk ajaib kecil yang menemaninya untuk kabur. Makhluk itu berhasil dan tidak bisa ditangkap. Tetapi penculik itu meyakinkannya bahwa kaburnya makhluk kecil itu tidak akan memengaruhi rencana. Di aula perayaan, Leo dan semua orang hadir. Tiba-tiba, semua penjaga mengungkapkan identitas asli mereka. Sebenarnya, mereka adalah monster pengubah wujud, setengah manusia dan setengah binatang buas. Saat mereka menunjukkan pedang iblis yang mereka miliki, kerumunan melihat bukti yang jelas bahwa mereka memiliki kekuatan yang sama hebatnya dengan pedang suci. Bones berdiri dengan menantang, bertekad untuk menghadapi mereka, dan mencoba memanggil pedang sucinya untuk melawan mereka. Para penculik segera mengancamnya dan semua yang hadir memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba menggunakan kekuatan pedang suci akan dibunuh. Mereka kemudian menyita semua alat komunikasi dari para tamu dan menahan kebebasan mereka, mengumumkan bahwa mereka telah menangkap Putri Eretria dan bahwa dia sekarang adalah sandera mereka. Salah satu tamu melangkah maju dengan suara gemetar dan bertanya dengan heran, "Apa sebenarnya yang kalian inginkan dari kami?" Pria itu berkata kepada mereka, "Kalian harus segera melepaskan semua sandera yang kalian tahan." Orang pertama menjawab dengan dingin, "Kekaisaran tidak pernah bernegosiasi dengan teroris." Mendengar dirinya disebut teroris, amarah God si serigala berkobar. Dia bergerak untuk memukulnya, tetapi Za dengan cepat menengahi, sambil berkata, "Kita punya perintah tegas untuk tidak membunuh para pendekar pedang suci." Tiba-tiba, Celia sadar bahwa Leo tidak lagi berada di sisinya. Dia telah menghilang sepenuhnya dan berhasil membebaskan dirinya. Adegan kemudian beralih ke ruang kendali, tempat Putri Eretria ditahan. Menggunakan kekuatannya sendiri, dia memanipulasi kapal itu, mendorongnya menuju ibu kota untuk membebaskan semua tawanan. Saat Ratu Kegelapan mengetahui kejadian ini, dia menyadari bahwa monster laut raksasa
dan kekosongan berbentuk karang mengancam perjalanan kapal. Dia memerintahkan Bastia dan rekan-rekannya untuk bersiap, sambil berkata, "Jangan takut, karena kalian memiliki pedang iblis yang melampaui kekuatan pedang suci." Namun Bastia tetap tidak yakin, karena marah. Dia menyerangnya dengan pedang iblisnya. Tetapi kutukan yang ada di dalam pedang itu berbalik menyerangnya, membakar tubuhnya dalam api. Ratu Kegelapan tersenyum dingin dan berkata, "Apa kau pikir bisa membunuhku dengan pedang yang kekuatannya kuberikan padamu?" Harimau itu gemetar melihat apa yang disaksikannya, menuruti perintahnya tanpa bertanya. Pada saat itu, makhluk ajaib yang menemani sang putri berhasil melarikan diri, meninggalkan kapal dan bertemu Regina di dekatnya. Saat dia mendekat, dia mendengar pesan ajaib dari Putri Eritrea. "Begitu kau bebas, cepat cari bantuan. Kami dalam bahaya besar." Regina memahami besarnya krisis ini, dan memutuskan untuk melompat ke atas kapal sebelum kapal itu pergi sepenuhnya. Sementara itu, Leo berjalan sendirian di koridor mencari sang putri yang hilang saat dia tiba-tiba bertemu Regina. Dia berseru kaget, "Apa yang kau lakukan di sini?" Dia menjawab dengan tegas, "Putri keempat, Eritrea, adalah adik perempuanku, dan dia dalam bahaya besar. Aku harus menyelamatkannya sendiri." Cerita kemudian kembali ke masa lalu, menunjukkan Regina dalam sebuah adegan dari ingatan masa kecilnya. Dia dilahirkan pada hari yang dianggap sial di kerajaan, ditandai dengan kemunculan bintang merah di langit, yang diyakini sebagai pertanda kutukan yang akan menimpa siapapun yang lahir di bawahnya. Oleh karena itu, keluarga dengan anak yang lahir pada hari itu terpaksa untuk segera menyingkirkan mereka. Keluarga kerajaan memutuskan untuk mengubur bayi Regina di hutan. Tetapi seorang bangsawan dari keluarga kerajaan merasa kasihan padanya, menyelamatkannya, dan mengadopsinya, membesarkannya bersama putrinya sendiri, Cilia. Setelah ingatan itu berakhir, Regina kembali berbicara kepada Leo, berkata, "Tidak ada yang tahu cerita ini kecuali tim lamaku di faksi. Aku datang ke kapal ini hanya untuk memeriksa adik perempuanku, Eritrea, setelah menemukan rekan sihirnya." Kekaguman Leo bertambah saat dia menyadari bahwa keluarga kerajaan tempat Regina dan Eritrea berasal memiliki kemampuan unik untuk mengendalikan makhluk-makhluk sihir. Regina berkata dengan tegas, "Makhluk misterius itu bukan sekadar makhluk sihir, itu adalah kunci dari sebuah rahasia besar. Makhluk sihir itulah yang mendorong kapal, menggunakan energi di dalam tubuhnya." Leo menoleh ke Regina dan bertanya, "Jika kapal bergerak dengan energi makhluk itu, bagaimana kapal bisa terus berjalan saat sekarang sudah jauh darinya?" Regina menjawab, "Sepertinya sesuatu yang aneh telah terjadi pada sang putri, dan kita harus bergerak cepat untuk menyelamatkannya." Leo berkata, "Dia telah ditangkap oleh makhluk aneh, setengah manusia dan setengah binatang. Kalian telah menguasai aula perayaan, tempat semua temanmu berkumpul, tapi jangan khawatir. Aku telah menginstruksikan Cilia untuk menangani situasi ini. Sampai aku menemukan Putri Eritrea, aku curiga pemimpin mereka ada di pusat komando, karena dialah yang mengendalikan kapal." Regina menjawab, "Baiklah, kita akan menggunakan makhluk sihir ini untuk memandu kita ke jalan yang benar." Mereka melepaskannya di depan mereka dan mulai berlari, mengikuti arahnya. Adegan kemudian beralih ke aula perayaan, di mana Gertz, si serigala, sedang menindas para hadirin, mengancam, "Jika ada yang berpikir untuk menggunakan pedang suci mereka, kami akan meledakkan tempat ini dan membunuh semua orang di dalamnya." Pada saat itu, Komandan First berbicara kepada Cilia, "Aku telah berhasil menganalisis energi bom yang ditanam di aula, dan aku bisa mengganggunya menggunakan lingkaran sihir. Karena aku meninggalkan salah satu unitku tersembunyi di atas tanpa ada yang menyadarinya. Tapi hati-hati, aku hanya bisa menonaktifkan bom itu selama 1 detik. Adapun tongkat yang dipegang oleh pemimpin elf, itu mengendalikan bom, itulah sebabnya aku harus mengganggunya dengan lingkaran sihirku." Sementara itu, Cilia menemukan duri yang jatuh di sampingnya. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan pedang sucinya, dia menggunakan darahnya sendiri untuk menggambar lingkaran sihir untuk mengaktifkan rencana itu. Di tempat lain, Leo dan Regina tiba di pusat komando kapal, hanya untuk menemukannya penuh dengan mayat. Semua orang di dalamnya telah terbunuh. Ketika Regina mencoba mengambil alih kendali kapal, dia menemukan bahwa panel kontrol telah sengaja dinonaktifkan. Leo berkata, "Cobalah menggunakan makhluk sihir itu untuk berkomunikasi dengan Putri Eritrea melalui energi spiritual di dalamnya." Regina berhasil menghubungi Eritrea, mengetahui bahwa dia sedang menuju ke dek kapal. Dia memberitahunya, "Jangan khawatir, kami datang untuk menyelamatkanmu." Leo memanggilnya, tetapi sang putri merespons dengan cepat, "Jangan sekarang, aku baik-baik saja. Yang penting adalah mengubah arah kapal." Kapal ini menuju ke arah monster laut misterius. Dia kemudian menginstruksikan Regina untuk menggunakan makhluk sihir itu lagi untuk mengemudikan kapal, dan mengubah jalurnya, mengungkapkan lokasi ruang kontrol bawah. Leo berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan Putri Eritrea sendiri." Regina menatapnya dengan kagum dan berkata, "Meskipun kamu masih muda, tindakanmu menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan yang luar biasa." Segera, Leo menggunakan tongkat sihirnya dan menghancurkan kaca ruang kontrol, bergegas menuju dek untuk menyelamatkan sang putri. Pada saat itu, adegan kembali ke aula perayaan, di mana Cilia berhasil melukai dirinya sendiri untuk mengeluarkan darah, memungkinkan lingkaran sihir mencapai tongkat yang mengendalikan bom. Sihir dari pemimpin kurcaci itu aktif, dan pada saat yang sama,
prajurit First memprovokasi manusia serigala itu, menyulut amarahnya hingga dia hampir memutuskan untuk menyerangnya. Yang mengejutkannya, petarung Sakoya turun tangan, melepaskan diri dari ikatannya sambil mencicipi makanan yang berserakan di aula. Gerd si serigala mencoba mendekatinya. Tetapi Za, gadis kelahiran iblis, memperingatkannya, hati-hati saat mendekatinya, karena pakaiannya menunjukkan bahwa dia adalah petarung yang luar biasa kuat yang mampu mengakhiri hidupmu. Pada saat itu, Komandan Saili memerintahkan penggunaan lingkaran sihir untuk mengganggu tongkat pemimpin kurcaci. Lingkaran itu berhasil sementara Regina memulihkan kekuatan penyerap darahnya untuk menghancurkan tongkat itu. Setelah ini, prajurit Sakoya menghunus pedang sucinya dan menyerang Za dengan telak. Sementara Von menggunakan pedangnya sendiri untuk memanggil anjing-anjing es yang menyerang Gerd si serigala. Dia gagal menahan mereka, yang menunjukkan kekuatan dahsyat dari pedang suci Von. Setelah mereka berhasil membebaskan diri, semua orang terkejut mendapati kapal memasuki zona aneh yang penuh dengan monster misterius. Pada saat itu, prajurit Von memanggil sejumlah besar anjing es untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Namun jumlah mereka yang sangat banyak membuatnya tidak bisa mengendalikan mereka. Sementara itu, Komandan Saili berusaha memandu semua orang di aula perayaan ke lokasi yang aman untuk menghindari serangan monster. Di adegan lain, Leo berkomunikasi dengan Sally melalui hadiah yang dibawanya, memberitahukan bahwa Regina akan mencoba mengambil alih kendali kapal. Sementara dia sendiri sedang menuju ke dek untuk menyelamatkan Putri Arya. Di sepanjang jalannya, dia menghadapi beberapa kekosongan yang dia lewati dengan terampil. Setibanya di sana, dia menemukan Putri Arya di dek, di mana Ratu Hutan Kegelapan sedang mencoba menculiknya menggunakan sebuah pesawat khusus. Sang putri bertanya, "Kemana kau akan membawaku?" Leo menjawab, "Ada banyak yang berusaha untuk merebut kekuatanmu atas para roh sihir." Sementara monster-monster misterius sudah menyebar ke seluruh penjuru dek, adegan beralih ke Regina yang sedang menuju ruang kendali rahasia untuk mengambil alih komando kapal. Namun, monster-monster misterius menghalangi jalannya, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Sally muncul untuk membantunya, membasmi para monster dan membersihkan jalan. Secara bersamaan, para prajurit Sakoya dan Fern sedang membasmi sisa monster di aula perayaan. Sampai kemunculan tiba-tiba monster aneh seperti gurita dengan mudahnya menghancurkan anjing-anjing es. Fern berseru, "Jelas, kekuatanku tidak akan cukup di sini." Sakoya turun tangan, berkata, "Serahkan ini padaku, aku akan menanganinya," dan memerintahkan mereka untuk mengungsi. Untuk melindungi semua orang di aula sekunder, Sakoya berdiri sendirian di hadapan monster aneh itu. Sambil berteriak, "Aku akan mengalahkanmu menggunakan kekuatan khusus yang belum pernah aku gunakan sebelumnya." Sementara itu, Regina mencapai ruang rahasia dan mulai menggunakan makhluk sihir itu sekali lagi untuk mengemudikan kapal dan mengubah haluannya. Putri Hutan Kegelapan mulai melarikan diri dengan pesawatnya, berusaha kabur dengan cepat bersama Putri Arya. Tetapi dia terkejut ketika pesawat itu turun kembali. Leo mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan sihir hitam untuk menguasai pesawat dan memaksanya turun. Berkata padanya, "Mendaratlah di sini sekarang, agar aku bisa memberimu pelajaran dan menunjukkan padamu apa artinya berani menantang wilayahku lagi." Kita kemudian kembali ke aula, di mana semua manusia masih terkepung oleh monster-monster misterius, dan semakin kelelahan serta tidak berdaya melawan mereka. Tiba-tiba, pelayan Leo, Sherry, datang, dengan mudahnya menyingkirkan para monster sebelum menghilang lagi tanpa disadari. Kembali dengan prajurit Sakoya, dia telah berhasil mengalahkan dan mencabik-cabik monster raksasa seperti gurita itu hingga hancur berkeping-keping. Lalu, kita kembali ke Leo yang berbicara pada Ratu Kegelapan. "Kaulah yang mempersenjatai para monster dengan pedang iblis untuk merebut kapal ini dan menjalankan rencanamu." Dia membalas dengan terkejut. "Dan siapa kau berani berbicara padaku dengan begitu lancang?" Dia menjawab, "Aku adalah Raja Iblis, aku datang untuk memperbaiki jalanmu." Dia tidak percaya seorang anak kecil akan ikut campur dengan begitu kurang ajar, dan melepaskan mantra api yang kuat ke arahnya. Leo dengan mudah menangkis serangan itu dan mengejek, "Hanya inikah kekuatan yang kau miliki?" Terkejut dengan pertahanannya yang mudah, dia mendesis, "Mantra yang kugunakan padamu adalah mantra Raja Iblis." Dia menjawab, "Benar, itu memang mantarku, tapi itu terlalu lemah." Leo kemudian menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkannya dan menuntutnya untuk mengungkapkan rencananya. Dia mengaku, "Kami bermaksud memanfaatkan para satria pedang suci untuk membuat pedang-pedang iblis yang sangat kuat, dan kemudian mempersembahkannya kepada raja-raja kami." Leo berkata padanya, "Semua raja telah mati selama hampir 1000 tahun. Raja mana yang memerintahkanmu melakukan ini?" Dia baru saja akan mengungkapkan namanya. Tapi tiba-tiba, pedang-pedang iblis muncul dari seluruh sisi tubuhnya, membunuhnya seketika. Leo tidak tahu siapa yang memicunya. Tubuhnya kemudian berubah menjadi sosok yang sangat besar, berbentuk monster, membuka portal di sampingnya tempat gerombolan besar monster misterius muncul. Leo memutuskan untuk melepaskan sihir tingkat keduanya, dan menyerang monster raksasa itu, hanya untuk menemukan bahwa monster itu menyerap kekuatan serangannya. Dia mulai curiga bahwa makhluk ini adalah raja dari para monster misterius. Tiba-tiba, Leo menggunakan kemampuan teleportasinya, mengubah posisinya dalam upaya untuk muncul di atas monster itu, untuk menyerang. Raja monster misterius mencoba menyerang Leo, tapi dia dengan terampil menghindari pukulan dan berhasil melenyapkan
beberapa monster misterius yang menyerang pesawat yang membawa Putri Arya. Pada saat itu, monster tersebut mencoba teknik teleportasi yang sama untuk menyerang Leo lagi, tetapi Regina akhirnya berhasil mengendalikan kapal, memaksa para monster berbalik melawan raja mereka. Leo menyadari bahwa Regina lah yang telah melakukan ini, berhasil mengambil alih komando penuh atas kapal itu. Sementara serangan terhadap raja monster misterius terus berlanjut tanpa henti. Tiba-tiba, sebuah roket melesat ke langit, dari mana Sailly muncul, memberi Leo cukup waktu untuk menyusun rencana untuk mengalahkan Raja Monster Misterius. Seperti biasa, Sailly menggunakan kekuatan penyerap darahnya, dan melancarkan serangan langsung ke monster-monster misterius, melenyapkan sebagian besar dari mereka. Pada saat itu, Leo memanggil pedang Raja Iblis sekali lagi, menyatakan, ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Raja Kehampaan. Dengan serangan pedang yang sangat kuat, dia akhirnya memusnahkan Raja Monster itu untuk selamanya. Kemudian, Putri Arya mulai mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas upaya mereka dalam melindunginya dan menjaga kapal. Dia menanyakan tentang anak laki-laki yang bersama mereka. Sailly memberitahunya bahwa dia merasa sangat kelelahan dan telah pulang lebih dulu dari mereka. Sang putri berkata, aku berharap bisa berterima kasih padanya secara pribadi. Dia memainkan peran penting dalam melindungiku. Sailly menambahkan, Regina tidak bisa hadir, tapi dia sangat senang mengetahui bahwa Anda selamat dan tidak terluka. Kita kemudian beralih ke Leo, yang sedang tertidur di tempat tidurnya, sangat kelelahan karena penggunaan pedang yang berulang kali. Tiba-tiba, Regina masuk untuk memeriksanya. Leo meyakinkannya, ini hanyalah kelelahan otot, tidak ada yang perlu kau lakukan. Regina bersikeras, aku harus membantumu, berkat kau. Kita bisa melindungi adikku, Putri Arya. Leo masih bingung, tidak dapat memahami siapa yang telah membunuh Ratu Kegelapan dengan pedang Raja Iblis. Sementara itu, pasukan Akademi Pedang Suci mulai menyebar ke seluruh hutan untuk menangkap monster setengah manusia. Setelah menyelamatkan Putri Arya, makhluk-makhluk ini bersembunyi di sebuah sarang rahasia. Dan setelah menyadari rencana mereka gagal, mereka mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, para penjaga Akademi Pedang Suci menyerbu lokasi tersebut, memberitahu para monster bahwa mereka sekarang ditahan, dan memperingatkan mereka bahwa perlawanan tidak ada gunanya melawan kekuatan pedang suci. Tiba-tiba, para penjaga mendengar suara aneh dan berkata, hanya mendengar seseorang berbicara dengan kesombongan seperti itu sangat membuatku jengkel. Rasa takut mulai menyelimuti semua orang saat mereka bertanya-tanya tentang sumber suara itu, mempertanyakan apakah orang ini kawan atau lawan. Tiba-tiba, suara itu merapalkan mantra sihir yang membekukan para penjaga, dan kemudian sosok itu muncul di hadapan para monster, menanamkan teror pada mereka. Wajahnya adalah tengkorak yang benar-benar mengerikan. Para penjaga menuntut, siapa sebenarnya kau, dan apa yang kau inginkan dari kami? Zolfadis menjawab dengan suara tenang dan berwibawa, siapapun yang berbicara di hadapanku lagi tanpa rasa hormat harus bersujud. Dan begitu mereka mulai berbicara, dia merapalkan mantra pada mereka, menyebabkan mereka semua jatuh ke tanah di tengah kalimat. Lalu dia melanjutkan, aku adalah Raja Iblis, penguasa sadunia ini. Dia menambahkan, jayalah, para Raja Iblis semakin kuat di hari-hari ini. Lalu dia memperkenalkan dirinya, namaku Zolfadis. Setelah itu, dia memberitahu mereka bahwa pembatuan yang menimpa manusia akan hilang dalam beberapa menit. Dan dia bertanya, apakah kalian siap untuk membentuk aliansi denganku dan menjadi pelayanku sebagai imbalan atas perlindungan kalian dan pemberian tempat persembunyian rahasia? Mereka setuju, karena tidak punya pilihan lain. Zolfadis kemudian merapalkan mantra baru, membuka pintu tersembunyi di bawah tanah, sambil berkata, masuklah ke pintu rahasia ini, dan tidak akan ada yang pernah tahu lokasi kalian. Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa Raja Iblis yang menyamar itu sebenarnya adalah Leo. Leo menerima telepon dari Sailly. Dia bertanya, di mana kau sekarang? Malu dan takut para monster mungkin mendengarnya. Dia dengan cepat menutup jalan itu dan melesat pergi. Sementara itu, Sailly melihat dari balkon dan memperhatikan sekumpulan gagak yang luar biasa banyak. Dia berkata, Leo memberitahuku bahwa gagak mulai berkumpul di sekitar vampir. Takut ketahuan, dia mencari Leo, tapi mendapati dia tidak ada di kamarnya. Tak lama kemudian, Leo kembali dengan tergesa-gesa, senang dengan keberhasilan rencana penyamarannya, yang membuatnya berhasil membuat setengah dari manusia yang berubah menjadi monster bersumpah setia kepadanya. Ini adalah langkah pertama dalam membangun pasukan iblisnya untuk menguasai dunia. Saat mereka sedang makan, Sailly berkata kepada Leo, kenapa kau tidak makan lebih banyak sayuran? Kalau begini terus, kesehatanmu tidak akan terjaga. Leo tercengang oleh perhatiannya, tidak sadar bahwa dia sedang berbicara dengan Raja Iblis itu sendiri, orang yang telah memberinya kekuatan vampir. Regina memperhatikan gagak-gagak berkumpul dengan lebah di sekitar asrama dan berpikir untuk mengusir mereka. Tetapi Sailly mendesaknya, jangan lakukan itu. Ini adalah burung-burung yang tidak berbahaya. Mereka tidak bermaksud menyakiti siapapun. Dia kemudian menjelaskan, seluruh akademi percaya bahwa asrama putri berhantu. Itulah sebabnya gagak-gagak berkumpul dalam jumlah besar. Kecurigaan mereka bertambah ketika mereka melaporkan melihat seekor anjing hitam besar di sekitar asrama, dan seorang gadis yang muncul dan menghilang mengenakan seragam pelayan. Hingga hari ini tidak ada yang tahu siapa gadis itu. Kemarahan Leo memuncak terhadap pelayan Sherry.
Saat dia bergumam dengan jelas, gadis ini akan menghancurkan semua rencanaku. Sally bertanya padanya, di mana kamu hari ini? Dia menjawab, aku berlatih hari ini, kami ada latihan persiapan dengan tim lawan. Sally menginstruksikan para pembantunya, jika kalian mendapatkan informasi baru, segera kirimkan kepada kami. Jika kalian bertemu Void di sana, kalian diizinkan untuk langsung bertarung. Tapi keselamatan kalian adalah prioritasku. Pemimpin faksi, V, bertanya mengapa pasukan kita yang dipilih secara khusus untuk misi ini. Sally menjawab, ini adalah perintah dari administrasi. Aku tidak punya detail lebih lanjut. Aku curiga kalian dikirim ke sana karena desa itu adalah tempat kelahiran Sally dan Regina. Sally meminta agar Leo menemani mereka dalam misi. Dengan alasan dia masih muda. Leo tersenyum dan berkata, aku adalah bagian dari faksimu. Aku harus bersamamu, aku bukan anak kecil. Unit itu bersiap untuk berangkat ke lokasi yang ditentukan. Saat Leo bersiap-siap dengan para pembantunya, dia menginstruksikan serigala yang menemaninya untuk tetap tinggal dan menjaga kerajaannya sampai dia kembali. Dan dia memberitahu pelayannya Sherry bahwa dia akan menemaninya dalam perjalanan. Semua orang menaiki pesawat, Leo tidur dengan kepala di pangkuan Sally. Saat Sally merawatnya, dengan lembut membersihkan telinganya dan memperlakukannya seperti anak kecil. Dia menikmati perawatan itu dan terhanyut dalam kenangan masa lalu. Saat dia adalah Raja Iblis dan duduk bersama penyihir Rosalina, yang saat itu memberitahunya, aku akan segera menghilang. Dan aku akan muncul setelah 1000 tahun dalam wujud manusia. Maukah kamu mencariku setelah 1000 tahun untuk membawaku kembali bersamamu? Mungkin penampilanku akan berubah dari yang kau kenal sekarang. Leo menjawab, aku berjanji akan menemukanmu setelah 1000 tahun. Dan membawamu kembali bersamaku. Dia kemudian tenggelam dalam imajinasinya, percaya bahwa Sally adalah Ratu Rosalina. Orang yang telah bersamanya 1000 tahun yang lalu. Kelompok itu mendekati desa, di mana asap sangat tebal dan jarak pandang hampir tidak ada. Setelah mendarat, mereka dibagi menjadi beberapa tim. Menginstruksikan setiap anggota untuk segera melapor kepada Komandan Finn setelah mendeteksi sesuatu menggunakan kekuatan sihirnya. Leo meminta pelayan Sherry untuk menemani Komandan Finn. Sementara dia tinggal sendirian bersama Sally, berkata padanya, jaga mereka baik-baik. Saat Leo dan Sally bersama, Sally mulai menceritakan kepadanya tentang kota tempat dia tinggal sebelum kehancurannya, menunjukkan kepadanya tempat di mana dia dilahirkan. Selama percakapan mereka, perangkatnya mendeteksi monster-monster misterius. Dan tiba-tiba mereka dihantam oleh kekuatan dahsyat yang tidak bisa mereka tentukan asalnya. Seekor monster misterius muncul, mendatangkan malapetaka di seluruh kota. Hingga pilar cahaya besar menghantam Sally. Pada saat itu, makhluk aneh yang sangat besar melayang di langit. Secara bersamaan, seorang gadis muncul entah dari mana di kota itu, di mana Leo dan Sally tercengang oleh pemandangan aneh itu. Dia menatap pemandangan di sekelilingnya dan berkata, inilah dunia setelah 1000 tahun. Dengan keheranan, dia menyadari bahwa sepertinya tidak ada manusia yang tersisa di kota itu. Kemudian dia mengenali penguasa yang ada di sana. Tampak baginya bahwa ini adalah Ratu Milenium Suci Aroli. Dan dia berkata kehadiranku di sini setelah 1000 tahun berarti Raja Huot telah kembali. Sekali lagi, dia melihat sebuah benda terbang di langit, yang awalnya dia kira seekor naga. Lalu Nifas, Raja Kehampaan, muncul untuk mengoreksinya, menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah pesawat manusia yang digunakan untuk transportasi. Dia menyambutnya, mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Ratu Milenium yang agung. Sementara Early bertanya-tanya bagaimana dia tahu tentang kedatangannya dan apakah dia. Pada saat yang sama, Early langsung menyerangnya, tetapi Nifas menghilang dan tiba-tiba seekor monster kehampaan raksasa muncul di belakangnya. Sementara itu, Leo menghadapi monster terbang yang menyerang Sally. Dia dengan cepat turun tangan, melindunginya dengan sihir bayangan dan membawanya ke lokasi yang aman. Saat monster itu menyerang Leo, dia membalas dengan sebuah mantra, menerima serangan api yang dengan mudah ditangkis oleh makhluk itu. Karena perisainya memiliki level yang sangat tinggi, semua orang menyadari bahwa pertempuran telah meletus di tempat Leo dan Sally berada. Komandan Van dan timnya menyadari bahwa mata sihir yang mereka miliki telah hancur, mendorong mereka untuk segera bergerak. Untuk memastikan keselamatan mereka, Leo mengangkat tongkatnya dan merapalkan mantra besar untuk menyerap monster itu. Tetapi makhluk itu menghancurkannya, sambil berkata sepertinya aku meremehkan kekuatanmu. Leo membalas dengan mantra yang lebih kuat lagi. Membentuk bola cahaya raksasa yang menyatu dengan sambaran petir yang mampu membunuh monster itu. Dia berhasil menghancurkannya, dan bergegas memeriksa keadaan Sally, hanya untuk dihadang oleh sekelompok arwah yang muncul sebagai manusia mengenakan seragam berlogo kerajaan. Sally mengenali arwah-arwah ini sebagai para prajurit yang pernah bertarung bersama ayahnya 6 tahun yang lalu. Para arwah itu menjelaskan bahwa mereka telah mengirim sinyal bahaya untuk memanggil siapapun yang bisa membantu setelah mengetahui tentang Raja Kehampaan dan niatnya untuk menghancurkan dunia. Sally segera menjawab, kita harus segera mengevakuasi kota ini sebelum ada yang terluka. Leo merasakan kecurigaan mengenai percakapan mereka, terutama setelah kemunculan Erichel, dan tetap termenung. Seseorang mengaku sebagai Raja Kehampaan. Leo berkata kepada Sally, kau sebaiknya istirahat sejenak. Jelas sekali kau terpengaruh. Para arwah itu kemudian menawarkan, haruskah kami mengantar Anda ke istana untuk beristirahat sejenak? Saat mereka berangkat, Sally bertanya bagaimana arwah-arwah ini bisa berwujud manusia. Leo menjawab,
Kau memahaminya dengan benar, kekuatan mana mereka sangat besar, memungkinkan mereka untuk bermanifestasi dalam wujud manusia. Setelah itu, Leo memanggil sekelompok rangka raksasa untuk dijadikan alat transportasi ke istana. Sementara itu, Komandan Van dan timnya tiba di medan pertempuran. Area itu sekarang tenang, namun mereka melihat Ereli, sang Ratu Millennium, berdiri dari kejauhan, sebagian tersembunyi. Saat Regina memanggilnya untuk memastikan keselamatannya, mereka terkejut melihat dia memegang pedang. Sakuya bersikeras bahwa hanya dia yang mampu menghadapi Ereli. Karena Ereli memegang pedang itu, Sakuya mengeluarkan pedang sucinya dan bertarung dengan Ereli, yang pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Pada saat yang sama, Nifas berdiri di hadapan sumber mana yang sangat kuat, memberinya makan dengan pedang-pedang suci, tersenyum saat dia mengamati kebangkitan Shrink yang semakin dekat. Sementara itu, saat Leo dan Sally sedang dalam perjalanan ke istana, Sally mencoba menyerap sedikit darahnya. Dia menyerangnya dan mulai mengambilnya. Tapi Leo menahannya menggunakan segel di tangannya, sambil berkata, dengan cara ini kau akan menguras semua darah yang kumiliki. Dia kemudian membuatkan gaun untuknya yang mengubah mana di dalam dirinya menjadi energi fisik. Kita kembali ke Ratu Seribu Tahun Aruli yang sedang dirawat oleh Sakuya. Dia bertanya padanya, mengapa kau menyerang kami? Aruli menjawab, orang yang memerintahkan para monster di kehampaan menyerangku begitu aku tiba. Dan kukira kalian adalah salah satu pengikutnya. Lalu Komandan Finn bertanya, dan mengapa kau datang ke sini? Aruli menjawab, aku di sini untuk satu misi. Untuk membunuh sang raja. Komandan Finn dan timnya hampir tidak bisa memahami kata-katanya. Aruli melanjutkan, 1000 tahun telah berlalu, dan sepertinya manusia telah melupakan segalanya. Dia kemudian mengambil pedangnya dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, pelayan Shori berdiri dari kejauhan mengamati mereka. Dia tahu betul bahwa Aruli adalah seorang pejuang yang tangguh, yang telah membunuh banyak jenderal dari Raja Iblis Leo, dan dia tercengang dengan kehadirannya. Sekarang, beralih ke Nefas, saat salah satu makhluk Void mendekatinya, mereka memberitahunya bahwa Raja Void telah terbunuh, mengacu pada monster yang telah dilawan oleh Leo. Naifax terkejut dan berkata, tidak mungkin seorang manusia bisa melakukan ini. Orang ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, dan aku harus mencari tahu siapa dia. Setelah itu, Sally tiba di istananya dan mulai mengingat semua kenangan masa kecilnya. Diliputi emosi, dia pun menangis. Sementara para penjaga yang menemaninya menggunakan energi mana mereka untuk membantunya. Semua orang bekerja untuk mengembalikan istana ke keadaan semula. Seperti sedia kala, pada saat itu, Sally teringat dirinya sedang duduk bersama ayahnya. Mendengarkan cerita tentang Raja Iblis kuno, dia telah menceritakan padanya tentang seorang Raja Iblis yang pernah meneror umat manusia. Sampai seorang raja lain muncul dan berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba, seluruh ilusi itu lenyap, dan di hadapannya muncul sang Raja Void. Dengan kaget dan marah, dia berteriak, mustahil. Aku tidak percaya kau mengalahkan salah satu bawahanku. Kau harus segera dihukum. Dia kemudian melepaskan mantra yang kuat padanya. Sally berteriak, dan Leo mendengar suaranya dari bawah. Dia segera melesat maju untuk memastikan keselamatannya. Dan disinilah kisah ini berakhir, para penonton sekalian. Kami harap kalian menikmati dan terpikat dengan ceritanya. Jika kalian menginginkan musim kedua, beritahu kami di kolom komentar. Sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka untuk menyemangati kami, dan berlangganan untuk mengikuti episode lainnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton semua anime baru di kanal ini. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di episode-episode baru. Sampai jumpa!